Sidang pembacaan surat tuntutan terhadap tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu untuk anggota DPR Harun Masiku, Hasto Kristianto telah dimulai. Kepada wartawan, Hasto mengatakan jika dirinya siap membacakan pledoi usai tuntutan atas dirinya selesai dibacakan. Ia juga mengungkapkan jika dakwaan yang dijatuhkan pada dirinya merupakan daur ulang terhadap putusan kasus suap Harun Masiku pada tahun 2020. Lalu, bagaimana perkembangan sidang ini? Detik Sore akan melaporkan perkembangannya selengkapnya. Hari ini, Detik Sore juga akan mengikuti perkembangan proses penyelamatan penumpang KMP Tunu Pratama yang karam di Selat Bali. Kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya membawa 65 orang tenggelam di Selat Bali. Sebelum tenggelam, kapal sempat melapor ke dermaga bahwa mereka mengalami kerusakan mesin. Bagaimana perkembangannya? Ikuti laporan jurnalis Detik Bali langsung dari Gilimanuk. Beralih ke topik lain, Detik Sore hari ini akan menghadirkan dua tokoh vokal yang memperjuangkan nasib rekan-rekan seprofesinya. Arman Maulana dan Ariel Noah secara khusus akan mengungkapkan perkembangan usaha sejumlah musisi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia atau VISI. Dalam ekosistem musik Indonesia, peran penyanyi sangat vital untuk menyampaikan karyanya kepada publik. Namun, sejumlah pihak menyadari jika secara kelembagaan dan perlindungan hukum, posisi penyanyi justru belum memiliki payung organisasi yang kuat. Hal ini semakin terlihat tak kala Indonesia tengah melewati masa polemik mekanisme pembayaran royalti. Para penyanyi merasa terombang-ambing akan usaha tarik-menarik soal aturan royalti. Lalu, bagaimana jalan tengahnya agar setiap hak dapat diberikan sementara para pelantun lagu tetap dapat bekerja dengan nyaman? Simak diskusinya dalam Detik Sore. Masih dalam dunia musik, Detik Sore akan menghadirkan Salon R&B. Dalam rangka merayakan ulang tahun ketiga mereka, 6 orang perempuan asal Jakarta tersebut merilis single debut kolaboratif mereka yang berjudul Do What We Do. Bagi mereka, single ini merupakan anthem penuh semangat dan jiwa yang merangkum perjalanan, kekuatan kolektif, serta evolusi artistik. Penasaran seperti apa penampilan dan cerita di balik lagunya? Tonton keseruannya hanya dalam Sunset Talk sore nanti. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Lagunya dong, puterin dong. Hey, 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 hey. Tumben nih ada lagu baru nih. Are you good? How are you doing? Menyapa Detikers semua. Halo, selamat sore Detikers semuanya. Selamat datang kembali di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Tadi gue baru aja ngobrol sama teman-teman di redaksi. Kalau nggak berasa ini udah hari Kamis ya. Besok Jumat and then another weekend. Iya dong. Dan udah tanggal 5 Juli. Kenapa kayak 5 hari kerja tuh kurang ya Kak? Harus kayak kenapa sih udah weekend lagi aku masih mau berkontribusi untuk. Menurut gue 24 jam tuh harus Dunia ditambah ini. sih. Perlu kita adukan ke Greenwich. Wow, GMT ya. Iya. Bukan gerakan mau tutup mulut. Bukan gerakan tutup mulut GTM. Greenwich Mean Time ya. Emang kenapa 24 jam kurang? Karena kayak kemarin Kayak bukannya masih kita pengen baru ngapain welcome July, it's the first July of 2025 and then kita Iya. tiba-tiba udah mau tanggal In a blink 5 of an Juli eye, gitu. tiba-tiba kita udah menuju akhir tahun, tengah menuju akhir tahun juga. Tiba-tiba ulang tahun lagi. Keren. Detik Kak, sorenya. itu tuh sudah tertulis Kak. Kalau waktu terasa semakin cepat. Ketika itu sudah bukan. bukan. Oh, let me finish my Alright, sentence okay. because we have different things here. Oke. If time Hmm. feels like udah cepat berlalu, itu artinya udah mau cepet kiamat. We talk about it. Jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol guys, kayak dunia ini kenapa sih ada orang-orang yang masih bisa-bisanya mikirin aku mau perang, aku mau menguasai menguasai itu. dunia. Di saat ada yang namanya Indomie, nasi Bubur kacang padang. hijau. Terus gue bilang kayak, do you think the world is going to be last in 100 years? Yeah, I feel like To the world go. is ending. Host macam apa? Menebarkan ketakutan. pesimisme ya. Iya itulah namanya juga manusia. Jadi Maaf, ya, kita begitulah harus Detikers. stay positive. Ya kan harus memberikan semangat juga sama Detikers juga. Apalagi sebenarnya hari ini kita sama-sama loh walaupun dalam tempat yang berbeda dan jenis cabur yang berbeda, kita memulai hari ini dengan olahraga loh. Hey, tadi pagi Eiza memulainya dengan yoga. Vinyasa yoga. Gimana kalau misalnya yoga tuh kan ada
instruksi dari Downward facing, instrukturnya Iya. kayak lepaskan, hembuskan nafasmu ke udara, mengikuti alunan Itu gamelan. terlalu berpuisi Bukan ya? Kak. Bukan Cuman ya? yang kayak gitu aja, kayak let's do Ashtanga today gitu. Bedanya adalah Eza melakukan yoga dengan sangat zen gitu tadi pagi. Betul, Tapi gue lumayan. melakukan aktivitas olahraga gue dengan sangat tidak zen. Ya itu adalah dengan Melakukan aktivitas near death experience. Dengan Jadi pergi jangan nge-gym. pernah olahraga tanpa makan. Berarti ya, kecuali udah biasa mungkin ya. Iya bisa. Atau kan? kalau Ada yang ngerasa emang emang tubuh bener-bener. lagi nggak baik-baik aja nggak usah dipaksain juga. Tapi aku tuh ya kalau olahraga emang selalu laparan Kak. Jadi aku tuh nggak pernah pergi nge-gym. Bahkan kalau misalnya nge-gymnya cuman di tempat tinggalku juga gitu ya, cuman olahraga di tempat tinggalku juga. Iya tetap harus ada sesuatu yang aku makan dulu, at least a banana, a tree of banana. A tree of banana, Pohon. bukan cuman satu Bukan cuman buah sebiji ya. tapi pohon-pohonnya juga. Tapi gak ya. apa-apa, selain semangat yang harus kita gelorakan hari Ya. ini Tikers, kita juga ingin menggelorakan selamat kepada Bapak Ricky Gozali sebagai Wey. Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru saja dilantik oleh DPR nih. Kalau kemarin ada yang memang di layoff secara Online. online ya di Zoom ini menambah +1 ya pengangguran. Nah ini mengurangi 1 karena baru saja disetujui juga ya untuk kembali menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia di Periode? Iya di periode ini 2025 sampai 2030 Benar. juga udah diresmi disetujui lah. Disetujui sama, DPR gitu benar. ya. Jadi sudah terjadi juga ya rapatnya hingga dilaksanakan fit and proper test ya yang sudah dilakukan tanggal 2 Juli kemarin. Makanya hari ini udah talk gitu. Ditok kan? Iya benar. Diketok palu. Ya. Nah, walaupun sebenarnya juga ada 2 calon deputi BI juga pengganti Doni Juwono yang ikut kelayakan dan kepatutan atau tes yang tadi fit and proper test juga, yaitu adalah Ricky Perdana Gozali ya dan Diki Kartikoyono yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI ya. Jadi ada 2 kandidatnya, tapi yang terpilih adalah Pak Ricky Om Gozali. Ricky. Duh, bestie kali. Kak, kamu mengenal secara personal? Enggak sih, cuma gue ada kenalan namanya Om Ricky di salah satu komunitas fans clubnya Juventus. Terus gue kayak Ricky, oh biasanya gue panggil orang Ricky itu dengan sebutan Om Ricky karena dia udah om-om, makanya gue bilang Om Ricky. Halo Om Soalnya Ricky. kalau Om Rocky ini ya petinju. Gerung dong jadinya. Rocky juga bukannya Oh Rocky itu Mamboa. petinju. Iya, jadul ya referensi filmnya ya. Iya 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 iya. Ya. Jadi Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun mengatakan bahwa Ricky Perdana Gozali dipilih secara musyawarah mufakat setelah menjalankan uji kelayakan dan kepatutan juga di hari Selasa kemarin, dan selanjutnya putusan ini juga akan diteruskan dalam sidang rapat paripurna terdekat juga gitu ya. Jadi beliau ini ya Ricky Perdana ini merupakan Kepala Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta yang baru efektif per 1 Juni 2025 kemarin. Meski begitu pengalamannya di BI itu udah malang melintang. Karirnya dimulai sebagai pegawai staf di BI Semarang, Jawa Tengah di tahun 95. Jadi emang udah align banget. Aku belum lahir tuh tahun segitu. Masa sih, bukannya udah coret-coret seragam lulus kelulusan tahun segitu. Ini loh Pak Ricky udah jadi pegawai BI tahun 95. Gokil, selamat sekali lagi buat Pak Ricky Gozali. Dan selamat mengemban tugas yang baru. Semoga amanah ya Pak Ricky ya. Insya Allah. Selain juga Pak Ricky nih yang kita juga akan ikut ucapkan selamat karena Pak Prabowo yang hari ini sedang berada di Arab sekalian melakukan kunjungan kerja, sekalian juga melaksanakan ibadah umroh. Iya, sudah bisa dilihat juga sama Detikers, ada video-videonya Presiden Prabowo juga lagi mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad. Betul, Ya. itu ada di Ka'bah juga Ka'bahnya, gitu benar. ya. Selamat sudah melaksanakan umroh walaupun kayaknya udah beberapa kali ya. Iya Pak Prabowo benar. ya, Tadi umroh baru ya. nanya kayak umroh tuh wajib dibotakin gak? Ternyata enggak ya. Yang wajib Enggak. itu pas haji. Enggak juga, Haji jadi pun enggak.
Aku nggak tahu deh kalau haji, tapi ada satu prosesi terakhir banget setelah umroh namanya tahalul. Jadi memang memotong rambut. Nah, ada yang Oh, mau sampai botak Pelontos, boleh. Ada yang cuman yang wajibnya itu adalah cepak abri. potong. Kalau yang udah botak gimana dong? Iya Jadi juga nggak bisa sih. umroh. Iya, Potongnya iya, tuh kalau iya. nggak salah 3 senti apa 3 jari, aku Oh nggak ngerti deh gitu. gitu. Tapi harus potong serak gitu. Perempuan juga. Oh ya, termasuk perempuan juga diminta untuk potong rambut ya. Dan Tapi itu nggak boleh potong sendiri Kak. Itu yang harus dipotongin. indahnya. Iya, jadi saling memotong boleh. Sebenarnya nggak kenal juga nggak apa-apa, tapi emang nggak bisa potong sendiri. Kalau Emang sama temen harus. dipotongin bisa? Boleh. Oh boleh. Gue kira kayak emang harus sama orang asli sana yang motongin gitu. Enggak ya? Nggak ada barber, bukan mesti sama barber Bukan. juga ya. Sama teman satu grup, sama keluarga, satu mahram, ya sama murimnya boleh, sama suami atau istri atau anak boleh. Terus sama Gitu. itunya juga. Nih videonya gitu nih ya. Pak Prabowo. Ih, Ini ya Hajar Aswadnya ya. betul. Nah di belakang tuh bisa kita lihat ada Pak Menko Pangan, ada Pak Zulkifli Hasan, ada Letkol Teddy juga, Betul. dan ada Menak tentunya Nazaruddin Ya. Umar yang sedang berbicara saat ini. Tapi nggak cuma melakukan umroh doang, Detikers, karena Pak Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral tingkat tinggi. Dan katanya bakalan bawa oleh-oleh untuk Indonesia Ih, ya, bukan madu, bukan kurma? kurma, bukan pistachio, dan juga bukan sajadah bertulis nama custom ya. Oh gitu biasanya. Iya, Oleh-oleh umroh tuh ya. biasanya. Mau dibawain yang mana? Pistachio deh Boleh. boleh. Mahal tuh soalnya. Nah, ternyata bahwa oleh-olehnya itu apa tuh sebutannya ya, investasi lah ya. Ah, Hubungan bilateral dalam bentuk kerjasama antara Indonesia dan juga Arab Saudi. 20.000 triliun? Masa sih? Enggak, Kayaknya itu bukan ya. pertanyaan, itu Bukan. pertanyaan. 27 miliar US dollars Ah. atau 437,4 triliun Ih, banyak banget ini. rupiah. Seper-7 Gitu. dari APBN. Sepakatan. Betul ya. Ada target penghasilan nggak sih? Ada Ya kan? target pendapatan, maksudnya Ya, penerimaan target pajak kan? pendapatan, Ada. bukan dari penerimaan pajak, dari investasi. Oh, dari investasi juga ada targetnya. Berapa? Tapi aku nggak tahu angkanya, lupa. Ini ada marketing fee nggak sih? Bisa kalau jadi di- ya. Kalau Kalau di korporasi iya, ya. di korporasi kan ada marketing. Enggak lah, kan menteri ini dia bekerja untuk negara, Aku pengabdian. itu genuinely asking ya, Iya. bukan nyinyir ya, maaf. Aku Enggak, nanya beneran, enggak, aku enggak nanya ada. beneran. Oke, jadi kedua pihak ini menyambut baik penandatanganan sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman selama kunjungan antara lembaga sektor swasta ya yang tadi nilainya lumayan tinggi juga, bukan lumayan tinggi, tinggi banget sih lumayan ya, di sejumlah bidang termasuk energi bersih, industri petrokimia dan juga layanan bahan bakar penerbangan. Most likely memang di perminyakan ya. Tambang, energi, benar. Energi gitu. Tapi di lain itu juga sebenarnya banyak juga sih sektor-sektor lainnya juga ya. Jadi ada jasa keuangan, pertambangan dan hilirisasi industri, jasa logistik, pariwisata, pertanian dan teknologi hijau, dan tentunya juga semua itu dilakukan sejalan dengan visi Saudi 2030 dan Indonesia Emas 2045. Gitu. Tadi Eiza nanya kan targetnya ada berapa sih buat investasi Indonesia. Nah ternyata ada jawabannya Detikers. 5 tahun ke depan itu pemerintah ternyata targetnya bisa menghimpun dana investasi sebesar 13.000 triliun rupiah. Jadi kalau dibandingin sama 437 banyak banget, masih kurangnya ya. Lumayan. Itu juga kalau 437 beneran jadi tuh investasinya, kan masih Mudah-mudahan. komitmen. Harus jadi atuh. Iya Aduh, dong. mana. Oh, jadi pressure atuh. ya. Iya, Iya, pressure. sama itu sekalian nanya kali ya Haji Furoda gimana gitu. Iya kan Haji Furoda tuh Oh, iya, memberikan bisa. penghasilan dari wisata religi ya kan. Hmm, Dan Indonesia penyumbang terbanyak udah pasti itu mah valid. Haji Furodanya. Mm-mm. Iya, since dia Dan juga haji jalur biasanya juga. ya biggest Muslim population ya. Population in the world, one of gitu. Ya udah, good luck. Mudah-mudahan investasinya jadi berkembang ya kan, dan lancar. Karena Kita nantikan realisasinya ya. betul, karena kalau sudah terrealisasi lancar, nggak menutup kemungkinan bertambah juga angkanya gitu. Selain menyapa Pak Prabowo yang ada di Saudi saat ini, kita juga ingin menyapa Brigadir Ade yang sudah ready untuk mengabarkan kondisi traffic di Jakarta hari ini. Kita coba sapa kembali Brigadir Ade. Selamat sore. Selamat sore Edo dan Eiza. Selamat sore. Selamat sore. Let me guess, Brigadir Ade ada di kawasan Kalibata?
Betul? Ya. Keren. Di sebelah kiri lintang utara 36 derajat itu ada tukang duren. Masa sih? Ya, betul. Oh betul. Teman gua. Coba tebak tukang jualan obat kuat di sebelah mana? Pria perkasa ya yang warna kiosnya biru ya. Enggak, kita nggak mau nanya soal obat kuat. Kita mau nanya traffic di kawasan Kalibata. Karena ini happen to be salah satu yang terpadat sih di masa-masa jam menuju pulang kerja kayak sekarang. Coba, Brigadier Ade silakan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Tikar. Saat ini saya berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama, yakni dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Cawang. Arus lalu lintasnya terpantau masih kondusif lancar, begitupun dari arah Cawang atau Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Kalibata juga masih terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan pun terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan menuju ke arah Kalibata ataupun Dewi Sartika, pastikan tidak menerobos palang pintu kereta api dan pastikan mematuhi marka jalan yang berlaku. Dan selanjutnya dari arah Dewi Sartika yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, arus lalu lintasnya juga terpantau kondusif lancar. Dan bagi pengendara yang akan menuju ke arah Cawang ataupun menuju ke arah Semanggi, harap cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan peraturan ganjil genap yang akan diberlakukan pada mulai pukul 4 sore nanti. Dan harap bagi pengendara roda 2 untuk tidak menjadikan trotoar jalan sebagai parkir kendaraan Anda ataupun lajur kendaraan Anda. Dan intinya kami menghimbau untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadier Aris yang melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Laporannya semangat selalu di tengah kondisi terik cuaca yang bukan tidak menentu, tidak ada habis-habisnya. Baiklah kalau gitu. Terima kasih banyak Brigadir Ade Cynthia. Sehat selalu dan salam presisi. Dah. Terima kasih, salam presisi, selamat bertugas. Terima kasih. Ini kita mau melanjutkan juga ngomongin soal Arab Saudi ya. Ada apa lagi dari Arab? Ronaldo tuh main di timnya Al Nassr. Arab kan? Ya kan, di Al Nassr juga. Do you know that he's doing Pilates? Ronaldo? Iya. Kayaknya di semua olahraga dia cobain deh. Tapi gue gak tahu sih kalau Pilates dia cobain itu juga. polo air enggak. Lempar lembing enggak? Betul ya, catur sambil duduknya nggak pakai kursi enggak. Berarti pakai ini dong, apa alat Iya, reformer. Bukan reforminer ya. Kalau reforminer jadinya bukan tambang. transformer juga, jadinya bumblebee. Terus jadinya cowok-cowok di Arab itu memenuhi studio Lucu Pilates banget. dan bahkan studio Pilatesnya akhirnya jadi bikin ya kan, kalau mungkin kalau di sana nggak terlalu banyak kelas yang bisa campur cewek-cowok ya, jadi emang ada men only khusus kelas untuk Pilates. Tapi bukannya Pilates gitu. memang gitu ya, cewek-cewek aja, cowok-cowok aja gitu. Tapi ada juga yang Ada yang boleh gabung. kok gabung. Oh. Yoga juga boleh gabung untuk Yoga beberapa. boleh ya. Kalau Pilates soalnya gue lihat beberapa ada yang gue tahu Pengennya cewek aja, cowok aja, betul. Selain itu juga yang digabung juga olahraga karambol ya. Oh, iya. Itu juga digabung perempuan dan sama juga Karage. Kara Senoa ya. Jadi dia main Pilates, nyobain Pilates. Belum ada tapi ininya fotonya di Instagramnya Ronaldo emang udah ya? Oh, di close friend aku liatnya. Oh, ngeri banget. Tuh. Oh itu. Tuh, Ya. Cristiano Ronaldo. And then the next day, all the guys are like doing Pilates gitu. Oh gitu. Ini dia bikin narasi aja kali gara-gara Ronaldo dan orang-orang jadinya ikutan Pilates juga. Ya nggak apa-apa, kan sekarang FOMO-nya itu adalah kesehatan Kak gitu. Iya sih. Ya kan, jadi Tapi jangan Pilates FOMO. olahraga mahal. Itu benar. Betul, lumayan. Kalau reformer. Tapi kalau misalnya mau alternatif ya kan Ada, kita ada. ada.
Itu adalah mat pilates. Iya, Jadi banyak nggak usah di YouTube pakai, tutorialnya. betul, nggak usah pakai alat reformer, modal pakai mat aja gitu ya. Dan juga alat-alat lain apa? Kenapa jadi jurus bangau membuka sayap? Sayap-sayap Kung Fu Panda. kemerdekaan. Jujur sama aku, Kung Fu Panda kamu nonton sampai Kung Fu Panda berapa? Enggak nonton. Ih, red flag. Gue tahu Red tapi toko-toko flag. di Kung Fu Panda, tapi gue nggak yang nonton full gitu loh. Tapi tahu bahwa Kung Fu Panda adalah film tentang panda yang jago kungfu. Iya sih, ya kan. Nggak mungkin juga kan kayak semua jenis fabel kita satuin. Iya, ya, nggak mungkin juga ganti cabur ya. Kenapa emangnya dengan Kung Fu Panda? Nggak apa-apa, kepikiran aja. Oh, oke. Karena kayak, oh iya juga ya Kung Fu Panda tuh udah ada sampai 4 kok, gue nggak nge-track, nggak ke. Madagaskar, Nggak gue ngikutin. nonton Madagaskar. Kita masih ke Arab sih sebenarnya, belum ke Madagaskar Iya, ya. cus ke Arab Saudi. Lanjut lagi, bahwa sebetulnya hubungan bilateralnya Indonesia dan juga Arab Saudi ini semakin erat ya. Kayaknya memang harus erat terus. Harus dong. Mudah-mudahan akur terus ya, dan tidak ada dusta di antara kita juga ya. Jadi sebetulnya disampaikan dalam pernyataan satu berita pers juga yang dirilis hari Kamis kemarin mengenai pertemuan Presiden Prabowo dengan putra mahkota Arab Saudi sekaligus Perdana Menteri Muhammad bin Salman alias MBS, bukan MBZ ya. Beda, tapi Nanti ada itu juga ke sih Bandung. MBZ. Iya betul ya. Tapi intinya ya dalam pertemuan mereka itu Indonesia tuh siap untuk bekerja sama di bidang energi, minyak hingga tambang juga ya. Meski sebetulnya tidak dirinci lebih jauh soal bentuk kerjasamanya seperti apa, tapi yang jelas Indonesia siap untuk mempererat hubungan untuk menjamin ketahanan energi nasional. Nah, kemudian mereka berdua juga menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok energi termasuk mendorong kolaborasi antar perusahaan dari kedua negara demi memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, termasuk juga kerjasama di bidang teknologi carbon capture, utilization, and storage alias CCUS alias CUS. Cus. Ya kan, jadi Benar. gimana kerja sama Indonesia dan juga Arab CUS ya kan, CCUS carbon capture, utilization, and storage. Keren. Cus. Gue baru kepikiran lagi. Gue tahu lama soal carbon capture and Ya utilization. kurang lama Tapi nongkrong sama yang kayak gue gini. baru tahu kalau itu bisa disebut dengan cus. Beyond sih. Ya kan, jadi kerja sama Indonesia dan Arab tuh ayo capcus. Ya mudah-mudahan itu bisa segera cus ya Detikers ya. Tapi kali ini nggak cus sih karena kemarin setelah ada tragedi yang kematian turis Brazil ya di Gunung Rinjani, ternyata ada ancaman nih dari Brazilnya sendiri untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Ngaku di antara detikers di sini siapa yang kemarin jarinya jempolnya iseng ngasih review bintang 1 di Sungai Amazon. Jangan gitu ya. Ya. Emang gara-gara itu? Ya Bukan enggak juga, tahu. tapi maksudnya mungkin itu akhirnya membuat konflik yang baru gitu. Bukan konflik yang baru. Ini menimbulkan sebuah konflik berkepanjangan gitu yang seharusnya nggak harus terjadi. Tapi bukan gara-gara itu ya Detikers ya. Tapi ini Bukan misleading. gara-gara prosesnya ini nanti kalau misalnya dalam prosesnya ini ditemukan ada kelalaian yang menyebabkan akhirnya Juliana meninggal usai terjatuh di Gunung Rinjani. Kalau kita dengarkan kesaksian dari para relawan, tim SAR gitu ya, atau mungkin dari BNPB, kematian Juliana kan juga sudah dikonfirmasi bahwa beliau meninggal setelah 20 menit terjatuh kan. Dan video yang menunjukkan bahwa Juliana masih hidup lewat drone itu kata orang-orang di sana termasuk Agam Rinjani juga yang menjadi rescuer di Gunung Rinjani saat itu, katanya itu adalah video ketika di 20 menit sebelum 20 menit pertama itu gitu loh. Jadi beliau sempat mencoba untuk maju ke depan untuk jadi kayak si gunung ini ketika beliau jatuh, nah itu tuh orang dari atas nggak bakal bisa ngelihat sehingga dia berusaha untuk jalan ke depan biar orang bisa ngelihat gitu. Ternyata ketika udah jalan ke depan lagi nih, ya mungkin pendarahan yang cukup banyak juga, and then entah kejadian apa dan akhirnya 20 menit berlalu dan meninggallah Juliana disebutkan oleh otoritas terkait ya. Nah tapi memang saat ini jenazah Juliana Marins masih menjalani otopsi kedua oleh pihak otoritas Brazil setelah kemarin sudah diotopsi juga oleh pemerintah atau otoritas dari Indonesia. Jika
Hasil otopsi ini menunjukkan ada kelalaian yang menyebabkan perempuan berusia 26 tahun ini meninggal, maka katanya Brazil nggak bakal segan-segan untuk menempuh jalur hukum. Baiklah ya. Walaupun sebetulnya juga di apa tuh keluarganya Juliana ini juga berencana untuk mengautopsi ulang jenazah ketika begitu sampai ya Iya, di keluarga Brazil. di Brazil gitu ya. Dan sebetulnya Pemprov NTB juga mengatakan bahwa tindakan itu merupakan hak keluarga korban Mhm. dan tidak keberatan juga gitu ya. Silahkan juga. Walaupun sebetulnya jenazah Juliana ini sudah diautopsi tim forensik di RS Bali juga di Mandara di Denpasar Bali Ya. ya gitu. Oke, kita nantikan saja perkembangannya seperti Mhm, apa, tapi semoga dengan damai dan tenang Juliana ya, Juliana Marit yang sudah rest in peace, mudah-mudahan dan tidak ada lagi korban-korban seperti Juliana di masa mendatang. Amin. Ya tetap berhati-hati juga buat detikers yang memang berencana untuk mengeksplorasi gunung-gunung di Indonesia ataupun juga di dunia ya. Tetap stay prepared and stay safe. Dan bahkan gak cuma gunung doang, termasuk laut juga karena nih Iya, di lagi banyak alam banget lah. kejadian tenggelamnya kapal, Oh terbaliknya iya. kapal gara-gara gelombang tinggi lah, gara-gara cuaca buruk, buruk. betul. Termasuk itu juga nanti akan kita kabarin ya Za di segmen Indonesia Detik ini kita Ya. akan terhubung dengan jurnalis Detik yang ada di daerah untuk melaporkan perkembangan kasus dari tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya yang menyeberang dari Banyuwangi menuju Bali. Baik, nanti habis ini kita akan kembali lagi. Pokoknya masih di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Ambil dulu, ambil dulu. Aku ntar keinjek. Ya inilah dinamika ya Detikers ya. Anyway Detikers, Maaf ya, tadi minum dulu biar nggak haus. biar fresh. Betul. Karena berita yang satu ini lagi-lagi bikin kita berduka ya Detikers ya. Kabar dari Bali nih yang lagi-lagi kabarnya adalah soal tenggelam terbaliknya kapal. Pokoknya kecelakaan yang diakibatkan adanya cuaca buruk gitu. Dan untuk melaporkan langsung dari tempat kejadian juga kita akan langsung terhubung bersama dengan Bli Putu Adi. Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih. Saya Putu Adi Petrawan, Detik Bali melaporkan dan dari Pelabuhan Gilimanuk Bali. Saat ini saya berdiri tepat di dermaga LPM Pelabuhan Gilimanuk Bali. Baik, Bli Putu ini boleh dijelaskan lagi ke kita kronologinya soal tragedi yang cukup membuat kita semua tersentak begitu ya. Ada jumlah korban yang cukup besar di sini dari tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya yang menyeberang dari Banyuwangi menuju ke Bali. Boleh dijelaskan kronologi awalnya dan sampai saat ini proses pencarian para korban seperti apa, Bli Putu? Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan dari informasi yang kami terima sampai sore hari ini, itu KMP Tunu Pratama Jaya berangkat dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Sekitar pukul 00.16, diterima laporan bahwa KMP Tunu Pratama Jaya mengalami bocor di bagian ruang mesin. Setelah diberikannya laporan, kemudian setelah beberapa menit kemudian blackout kapal dilaporkan pukul 00.19 mengalami blackout total. Sekitar pukul 00.22 kapal sudah terbalik dan tenggelam. Seluruh penumpang tenggelam bersama kapal di Selat Bali ini. Saat ini proses pencarian hingga sore ini masih terus diupayakan oleh tim SAR gabungan dari TNI Polri serta SAR. Baik, ini berarti Izin menyampaikan ya boleh silakan dilanjutkan Mas Putu. Ya, untuk jumlah total penumpang yang ada di dalam KMP Tunu Pratama Jaya ini sebanyak 53 orang ditambah 12 anak buah kapal atau ABK. Untuk sampai saat ini yang selamat sudah dievakuasi di Pelabuhan Gilimanuk sebanyak 26 orang.
5 dilaporkan meninggal dunia dan ditemukan di pesisir pantai Pelabuhan Kecamatan Negara. Mhm. Saat ini 5 jenazah tersebut masih dititipkan di ruang jenazah RSU Negara. Mhm. Mhm. Artinya masih ada yang belum ditemukan gitu ya? Masih ada yang belum ditemukan. Baru 26 orang yang ditemukan selamat dan ditambah 5 orang yang ditemukan sudah meninggal dunia. Dari total 65 orang yang ada di atas kapal itu. Baik. Apakah sebetulnya semua penumpang dan juga awak kapalnya tuh terregistrasi sehingga juga sudah bisa dilihat gitu ya berapa orang yang memang sekarang masih dalam status pencarian, Mas? Baik, dapat kami sampaikan untuk data terakhir itu ada beberapa tidak kesinkronan data di lapangan sebenarnya. Tapi saat ini petugas sudah mulai mendata ulang laporan kehilangan ataupun data-data korban yang sudah ditemukan selamat. Jadi total yang terakhir itu memang benar-benar real sebanyak 65 orang di atas kapal itu tersebut. Beliputu berarti ini iya. Ya, Berarti saya mau konfirmasi, ini penyebabnya sudah bisa dipastikan berarti karena ada kebocoran di ruang mesin begitu ya, bukan karena cuaca buruk? ya, tadi di beberapa ABK juga saya sempat konfirmasi selain Riko yang menyelamatkan 16 awak penumpang itu memang benar kapal itu miring. Jadi selain cuaca yang memang gelombang tinggi hari ini ditambah adanya kebocoran kapal mempercepat terjadinya kapal itu terbalik dan tenggelam. Selain itu saat ini juga petugas tim SAR gabungan terkendala cuaca saat gelombang tinggi terjadi di Selat Bali maupun di pesisir selatan Jemberana ini. Jadi proses evakuasi memang diperlukan tenaga-tenaga yang memang ahli di laut ini. Baik, untuk saat ini seperti apa cuaca di sana? Baik, untuk cuaca di Selat Bali saat ini memang seperti bisa kita saksikan itu ada angin kencang serta gelombang tinggi yang terjadi. Jadi pengguna jasa juga diimbau untuk berhati-hati dan selalu memantau situasi cuaca di Selat Bali ini sebelum melakukan pelayaran ke menyeberang ke Pulau Jawa maupun sebaliknya. Baik. Beliputu, ini kan masih ada sekitar 26 orang lagi ya, tadi belum ditemukan. Bagaimana proses pencariannya sampai saat ini? Apakah ditemukan kendala begitu dalam proses pencarian dan sampai kapan proses pencarian ini akan dilakukan begitu? Baik, dapat kami sampaikan sesuai yang disampaikan dari petugas di lapangan, saat ini pencarian masih terus akan diupayakan. Saat ini sudah ada beberapa petugas yang menyisir pesisir pantai di Jemberan ini maupun di Selat Bali ini. Kendala yang saat ini dialami tim SAR gabungan yaitu adalah cuaca. Gelombang yang besar di Selat Bali maupun di selatan Jemberana. Jadi rubber boat yang kecil tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian. Jadi menggunakan boat yang berukuran besar. Baik, setelah adanya kejadian ini apakah sebetulnya aktivitas pelayaran di sana masih tetap dilanjutkan atau mungkin ada peringatan lainnya juga untuk berhenti dulu gitu untuk kapal yang akan berlayar sehubungan dengan cuaca yang terjadi? Baik, untuk saat ini aktivitas pelayaran di Pelabuhan Gilimanuk ini masih normal seperti biasanya. Jadi tidak mengganggu aktivitas di dalam maupun di dalam pelabuhan maupun di Pelabuhan Ketapang. Jadi seluruh aktivitas masih berjalan normal. Selain itu juga aktivitas pencarian masih tetap dilanjutkan. Adanya aktivitas pelayaran di Pelabuhan Gilimanuk. Baik, untuk kapalnya sendiri apakah masih berada di lokasi tenggelam atau seperti apa, Bli? Baik, untuk informasi itu masih belum kami terima. Jadi data informasi yang diterima itu hanya masih di wilayah Ketapang. Penggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya ini masih di wilayah Ketapang, Banyuwangi. Dengan adanya kebocoran begitu pada ruang mesin berarti ada semacam kelalaian begitu ya terhadap pengoperasian kapal ini. Seperti apa ini proses hukum yang akan dijalankan? Baik, terkait informasi itu masih belum kami terima, tapi dari otoritas terkait menyatakan bahwa kapal KMP Tunu Pratama Jaya ini masih layak untuk jalan. Jadi sudah ada pengecekan sebelum-sebelumnya untuk surat-surat layak jalannya sudah memang memenuhi persyaratan. Jadi kapal ini memang
ditegaskan itu memang layak untuk berlayar. Soalnya ada informasi yang kita terima beberapa kali kapal ini memang sempat kandas begitu ya? Ya, untuk dapat kami sampaikan terkait kandas itu memang beberapa kali, tidak hanya KMP Tunu Pratama Jaya ini, tapi KMP yang lain juga memang sering kandas di perairan Selat Bali karena cuaca yang memang unik di Selat Bali ini. Pasang surutnya pun tidak bisa diprediksi secara pasti. Jadi ketika kapal ingin sadar, contoh di dermaga LCM ini memang terbawa arus hingga ke Pulau Gilimanuk yang memang dangkal gitu. Jadi memang sering di pelabuhan Gilimanuk ini terjadi kapal kandas. Baik. Kemudian untuk keluarga korban juga yang masih mencari kabar gitu ya mengenai korban yang juga masih belum ditemukan, apakah ada posko khusus untuk menangani atau seperti apa, Bli? Baik, untuk posko penyampaian informasi itu difokuskan di pelabuhan Gilimanuk. Jadi ruang VVIP dapat disampaikan apakah ada sanak keluarga yang hilang atau belum terdata di manifest yang sudah disebarkan oleh pihak pelabuhan sendiri, dapat melaporkan di pelabuhan Gilimanuk, tepatnya di ruang VVIP pelabuhan Gilimanuk. Beli satu lagi soal informasi atau keterangan begitu dari operator kapal ini sendiri yaitu PT Raputra Jaya, itu apakah sudah ada keterangan? Baik, sampai saat ini masih kami terima terkait keterangan itu. Oh, belum juga ada. Baik. Ya. Tapi benar ya, yang mengoperasikan kapal ini adalah PT Raputra Jaya, bukan ASDP ya? Baik, benar. Oke, baik. Bukan kapal SDP Gilimanuk. Baik. Baik, Beli Putu, terima kasih atas laporannya. Kita nantikan laporan-laporan terkini dari kasus tenggelamnya KMP Tunu Jaya ini ya. Dan mudah-mudahan juga korban yang masih dicari gitu ya bisa dapat segera Ditemukan dengan selamat gitu ya. Bli Putu, terima kasih banyak sudah melaporkan juga langsung dari Terima kasih. lokasi. Selamat sore, sehat selalu. Selamat sore. Iya ya, lagi-lagi juga ada kayaknya belum lama setelah kita juga mengabarkan bahwa ada satu kapal yang pada saat itu tapi di Selat Bali ya. Waktu itu bukan menyeberang dari Banyuwangi ke Bali tapi dari Nusa Tenggara. Penida atau Penida. Nusa- Oh, yang Nusa Penida itu Kok jadi Jawa Nusa Penida itu? kalau nggak salah ya, itu bukan penyeberangan nggak sih, kayak wisata gitu Oh nggak sih? ya, betul, Iya. betul. Tapi itu juga tenggelam walaupun pada saat itu Bisa diselamatin semua. bisa diselamatkan, tidak ada korban jiwa juga. Baru kemarin juga ada kapal nelayan mungkin ya, kapal nelayan yang juga membawa mahasiswa UGM yang sedang KKN juga di Maluku juga terbalik dan menelan 2 korban juga. Ya mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya, mudah-mudahan Iya. apapun itu penyebabnya, baik itu mungkin cuaca buruk, apalagi sebetulnya apabila memang ditemukan kelalaian dari pengelola atau pemilik kapal juga ya. Iya. Jangan sampai ada lagi juga begitu Detikers ya. Jadi Semacam hati-hati. ironi sih di kita yang negara maritim ini tapi gagal gitu menjamin keselamatan transportasi lautnya, dan ini kerap kali terjadi walaupun mungkin kalau misalnya kita ambil rata-rata belum tentu transportasi laut yang menelan kecelakaan atau korban jiwa yang paling banyak gitu ya di antara Betul. moda transportasi lainnya. Tapi ya ini jadi evaluasi lagi-lagi buat Ya. seluruh otoritas terkait dan juga seluruh stakeholder untuk bisa menjamin keamanan dari moda angkutan laut yang dikelola begitu, dioperasikan. Betul, termasuk juga mungkin ya kesadaran dari yang juga akan naik kapalnya juga, apakah memang cuacanya cukup aman gitu ya untuk bisa mengarungi lautan gitu Betul. ya. Ini termasuk juga nih Detikers, aku juga baru tahu bahwa ini ada hubungannya juga dengan berwisata. Katanya ada perusahaan-perusahaan yang ngambil cuan, ngambil untung dari konflik atau genosida yang dilakukan sama Israel ke Ih, Palestine atau di Gaza juga ini ya. yang daftarnya dikeluarin nama PBB itu ya. Gitu. Jadi ini ada laporan yang judulnya adalah From Economy of Occupation to Economy of Genocide yang diterbitkan di halaman resmi PBB terkait situasi HAM di Palestina juga. Jadi ada perusahaan-perusahaan yang ngambil kesempatan gitu ya. Dan ditemukan bukti bahwa banyak perusahaan meraup keuntungan dari situasi
tragis tersebut ya, termasuk juga 2 diantaranya yaitu adalah platform perjalanan ini online travel agent. Bukan dong. Satu Platform confirm. penyedia jasa pencarian hotel dan penginapan. Dan penginapan gitu ya. Sebut saja Airbnb. Dan juga Booking.com ya, yang menyewakan properti dan kamar hotel di wilayah koloni, di wilayah area terjadinya Israel ya? genocide itu gitu, Oke. yang secara hukum internasional itu dianggap ilegal karena ada aktivitas bisnis gitu di Kok sana. bisa? Kok tega gitu. Kok bisa? Ya. Siapa aja sih perusahaannya, coba boleh di-spill nggak? Aku klik dulu ya beritanya ya. Hmm. Coba ya. Iya, 2 Disebutkan? diantaranya adalah sektor pariwisata, Booking Holdings Incorporation and Airbnb Incorporation ya. Jadi mereka dinilai mendapatkan keuntungan dari pendudukan Israel dengan menyewakan properti di kamar hotel di wilayah koloni yang secara hukum internasional tuh dianggap ilegal gitu. Kemudian Itu yang travel doang ya? betul, iya. Yang lainnya ada nih, Lockheed Martin, ini perusahaan militer asal Amerika Serikat. Dia memasok jet tempur F-35 dan terafiliasi juga dengan 1.600 perusahaan di berbagai negara. Dan kemudian ada banyak nih yang militer ternyata, ada Elbit System dan IAI, ada Fanuc Corporation, ada AP Moller. Kayaknya 4 perusahaan ini gue belum pernah dengar juga sih Ya anyway. mungkin belum tentu masuk ke Indonesia juga ya. Nah kalau teknologi ini ada NSO Group, udah ada IBM. IBM sendiri sudah beroperasi di Israel sejak 1972 anyway. Iya. Kemudian Microsoft dan Alphabet, Amazon juga termasuk, Palantir Technology Incorporation juga termasuk. Lalu ada lagi perusahaan mesin hingga infrastruktur, ada Caterpillar, ada Hyundai Korea dan Volvo Group. Kemudian di perusahaan listrik dan gas, ini ada Drummond Company Incorporation dan Swiss Glencore PLC, ada US Chevron Corporation, dan juga ada BP asal Inggris ya. Dan di bidang agribisnis ada Chinese Bright Dairy and Food Co. Pariwisata tadi udah disebutin, ada Booking.com dan juga Airbnb. Kemudian di perbankan ada BNP Paribas, Barclays, dan juga BlackRock, Vanguard, dan Allianz PIMCO. Itu dia. Ini memang kita cuma nge-share apa yang dirilis sama PBB aja ya. Kita nggak Iya, itu enggak sih ngomong narasi apa-apa. apa-apa, tapi listnya udah ada dan bisa Iya. diakses dan itu dirilis langsung oleh FYI aja. FYI. PBB. Betul. Ya, ini juga ada yang diharamkan akhirnya. Apa tuh? Jadi MUI Jatim memberi dukungan untuk sebuah pondok pesantren yang mengharamkan sound horeg. Hukumannya diberikan buat yang mengharamkan. Hah? Maksudnya gimana? Jadi ada ponpes nih mengeluarkan fatwa haram kepada sound horeg. Habis gitu oke. MUI Jatim mendukung. Oh, Gitu. berarti sound horeg disebut haram oleh salah untuk satu ponpes yang ada di Pasuruan ya. Jadi fatwa dari ulama yang ada di Pasuruan menyatakan bahwa kegiatan itu haram hukumnya. Katanya ya fatwa ini dikeluarkan melalui forum Bahsul Masail yang digelar bertepatan Tahun Baru Islam pekan lalu dan menegaskan bahwa keputusan tersebut bukan karena bisingnya suara, tapi karena konteks dan dampak sosial yang melekat pada praktik sound horeg itu sendiri. Gitu. Dan keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan sejumlah karakteristik yang melekat pada praktik sound horeg di antara lain adalah ini tuh karena sound horeg itu identik sebagai syair fusak. Aduh, semoga benar ya cara bacanya, tapi correct me if I'm wrong. Syair fusak atau syair atau syiar atau simbol orang-orang yang fasik, yang nggak baik lah. Dan berpotensi untuk mengundang halayak untuk berjoget disertai dengan gerakan yang tidak pantas dan adanya percampuran antara laki-laki dan perempuan secara bebas dan berpotensi melakukan maksiat lainnya juga. Saya dukung. Karena banyak
Kegiatan. mudorotnya Iya, dibandingkan mudaratnya. manfaatnya. Apalagi sebenarnya kemarin kan ada yang ketimpa, ada yang sampai harus bobol gapura, Ada yang anaknya jadi nggak bisa tidur. ada yang Obviously ya, dengan suara yang segede itu. iya, ada yang kaca rumah jadi Retak, pecah iya. gitu. Dan Ketua Komisi Fatwa MUI Jatim, Kiai Haji Ma'ruf Khozin, ini mendukung pelarangan sound horeg juga gitu. Ya, another fatwa haram yang disampaikan sama kalau ini fatwa haramnya dari pondok pesantren tadi ya. Oke. Tapi Detikers, di tengah kabar-kabar yang kami kabarkan hari ini juga ada kabar duka juga lagi-lagi, kabar yang cukup menggetirkan para pecinta sepak bola dunia, khususnya para pecinta Liverpool atau mungkin timnas Portugal sekaligus ya, karena striker Liverpool Diogo Jota dikabarkan meninggal dunia. Baru saja kita dapatkan kabar ini pada hari Kamis pagi waktu Indonesia Barat, katanya kejadiannya yaitu menjadi korban kecelakaan mobil di jalan raya sekitar 62 km dekat kota Zamora, Spanyol. Pemain dengan usia 28 tahun ini merenggang nyawa saat mengendarai mobil bersama adiknya Andre berusia 26 tahun yang juga berprofesi sebagai pesepak bola di klub Portugal Penafiel. Dan menurut laporan saksi mata yang menelpon nomor darurat 112, mobil yang dikendarai Jota keluar jalur dan terbakar sehingga Jota sendiri tidak bisa menyelamatkan diri. Api juga membakar pohon di sekitar lokasi kecelakaan sehingga akhirnya disebutkan keterangannya Diogo Jota dikabarkan meninggal dunia. Kami ucapkan turut berbelasungkawa untuk seluruh The Reds. Pasti ini adalah berita duka yang sangat mengejutkan begitu ya. Karena beliau juga baru saja melangsungkan pernikahan beberapa hari yang lalu. Dan usianya juga masih sangat muda. Bahkan ini usia prime time lah kalau kita sebutnya di profesi pesepak bola. Rest in peace Diogo Jota, dan kita nantikan juga keterangan resmi dari Liverpool karena sampai saat ini juga kita masih belum mendapatkan keterangan resmi dari Liverpool sebagai klub dari Diogo Jota. Turut berduka cita, rest in peace, rest in love juga untuk Diogo Jota ya. Dari ini kita mau break dulu Detikers karena abis ini kita akan ngobrol yang seru-seru nih dengan topik yang juga sangat seru karena memang ini adalah topik yang berkali-kali sebenarnya sudah pernah kita bahas ya Za. Betul. Soal huru-hara, royalty dan juga performing rights gitu yang sudah cukup lama berlangsung dan melibatkan banyak sekali tokoh kenamaan, musisi kenamaan, dan kali ini kita akan undang Salah dua ya. Legenda musik Indonesia yang kita tuh tahu mereka ya waktu kita zaman ABG. We grown with their songs exactly. Actually gitu ya. Dan waktunya juga untuk kali ini mencari tahu lebih jauh gitu ya. Seperti apa sih sebetulnya licensing di Indonesia ini gitu ya. Dan sebetulnya what we actually need untuk tetap bisa mendukung both penyanyi dan juga performer dan juga pencipta lagunya. Ekosistem musiknya sendiri. Ekosistem Karena ini musiknya sendiri. pada akhirnya melibatkan seluruh pihak atau stakeholder di dalam industri itu sendiri. Exactly. Dengan kasus ini. Kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Kang Arman dan juga Aboril sesaat lagi di Detikers. So don't go anywhere. We'll be right back. Masih Stay di tuned Detik di Detik Sore. Sore. Gak cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Sesuai dengan janji kita nih, ada Akang dan AA yang juga sudah hadir bersama dengan Teteh di sini. Berarti gue dikepung nih ya hari ini ya. Betul, Sunda Empire is everywhere. Siap-siap ya. Iya, nanti kita akan ada pertanyaan khusus dalam bahasa Sunda ya. Oke, aku mundur aja ya kalau itu Jangan, ya nanti ya. jangan dong ya. Sesuai dengan janji kita nih, Detikers juga ngomongin soal polemik musik yang harusnya bisa kita nikmati dengan bebas, dengan euforia gitu ya. Tapi ya hopefully it's coming to an end. Gitu. Mudah-mudahan kita tidak menjadi sebuah manifestasi ya. Judulnya yang dibikin sama produser kita sih di sini polemik musik yang tak kunjung usai. Jangan. Mudah-mudahan dengan adanya diskusi hari ini malah jadi kita temu kuncinya usainya kapan nih nanti nih. Kita akan ngobrol bareng sama, aduh sebutin deh Za, soalnya kalau gue nyebutin agak getar-getar suaranya. Kang Arman Maulana, Ketua
Umum Visi dan juga Ariel Noah Waketum dari Visi. Welcome to Detik Sore guys. Hatur nuhun Terima loh. kasih. Sami sayang. Oh, Sunda juga. Pantesan tadi Sunda Beneran. Empire. Iya. Beneran. Hari ini hadir mudah-mudahan tadi kan judulnya adalah tak kunjung usai. Mudah-mudahan kita coming to an end lah usai. Harus usai ya. harus ada Karena ujungnya. Ini sudah mulai masuk bulan-bulan banyak festival musik Oh, iya, ya betul. kan, yang juga harusnya bisa dinikmati sama banyak pendengar musik tapi nggak bikin promotor atau IO atau para penyanyi jadi deg-degan Iya, gitu iya, dengan iya. adanya polemik ini gitu ya Betul. kan, Dan- yang diharapkan kan nggak begitu. Nah sebetulnya dari visi sendiri sudah sangat clear apa yang menjadi visi dari visi Iya. gitu ya. Tapi ada boleh kita track back juga sebetulnya Kang, keresahan atau mungkin yang akhirnya membuat kita oke, visi itu memang benar-benar harus jalan untuk memperjuangkan apa nih itu sebetulnya. Dari Kang Arman dulu boleh? Ketum dulu, ketum. Ketum. Enggak sok Ariel. Iya, iya, iya. Sok. Saya berarti ini boleh ya gini ya Boleh. dipegang. Boleh Iya, banget iya, kan. bebas. Mau gini Asal juga jangan boleh. jadi gini ya. Jadi underground. Jadi visi memang harus benar-benar ada karena untuk memperjuangkan ini dong haknya penyanyi kan, sesuai dengan itu. Ini adalah asosiasi buat penyanyi di Indonesia. Kita istilahnya apa ya, rumah untuk penyanyi. Kalau misalnya penyanyi itu kan profesi yang bersinggungan dengan banyak hal ya, dengan banyak bidang juga gitu, bukan cuman dengan pencipta aja, tapi juga kalau di bisnis itu dengan label, dengan Iya. manajemen dan segala macam. Jadi kita memang mesti ada untuk memperjuangkan ataupun melindungi mereka juga gitu sebetulnya. Terutama kalau sekarang yang memang lagi bersinggungan adalah soal itu tadi, hak cipta. Yes, betul. Termasuk juga banyak yang menyampaikan nggak sih Kang, dari promotor, dari label, dari IO gitu, yang akhirnya jadi maju mundur gitu ketika mau, ya kan sebetulnya juga ini industri yang harus bergerak terus gitu. Ya. Oh iya. Iya, tapi kan ya akhirnya kan sebetulnya kalau kita mundur ya terlalu panjang. Iya. Tapi kan sekarang kemarin udah banyak pernyataan baik dari pemerintah, Ya. baik dari Komisi 3, dari DPR dan sebagainya. Semuanya kalau menurut kita sih sekarang udah on the track lagi lah ya. Mudah-mudahan tinggal. Mudah-mudahan lah ya. Kita kan lagi menunggu satu MK, MK. habis itu Iya. kasasinya, Kasasinya. Agnes juga gitu. Kasus Agnes gitu. Jadi ya mudah-mudahan sih nggak, maksudnya gini. Kemarin kan DJKI udah menyatakan bahwa kembali lagi tuh bahwa yang membayar adalah penyelenggara. Maksudnya kan tadi kan kamu ngomong masalah IO dan sekarang musimnya festival gitu. Betul. Jadi udah jejeg nih sekarang. Oke. Yang Sudah membayar ditegaskan ya? yang membayar. Begitupun Komisi 3 DPR. Hmm. Kemarin di sidang MK dari pemerintahan yang maksudnya presiden menurunkan kepada mewakilkannya kan Ke Menteri. Kementerian Hukum ke DJKI. DJKI berarti DJKI mewakili presiden. Kemarin dari DPR itu Dr. Iwayan ya, yang dari DPR-nya. Itu kan sama, sudah menyatakan juga bahwa ditolak. Dalam artian ditolak itu adalah ya memang ini undang-undang itu berlaku tidak ada. kepada yang- Undang-undang itu tidak apa-apa. Berarti yang membayar adalah Kang, mungkin negara. kita mesti jelasin pakai bahasa bayi dikit. Oh iya ya. Boleh. Oh iya bener. Ntar liur. Naon sih? Jadi kan Iya, iya. jadi kan kemarin itu Iya, bener. visi itu mengajukan ke MK. Hmm. Karena kita mengajukan adalah dengan apa istilahnya, ada masalahnya gini. Katanya undang-undang ini tuh bias, nggak Ya. jelas gitu Ya. kan. Nah, kalau misalnya nggak jelas, tolong dong di undang-undang itu ditambahin poin-poinnya Ya. biar jelas gitu kan. Breakdown lagi. Itu kan yang kita minta ke Ya. MK kan kemarin. Habis itu kita masuk ke MK. MK ada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga kemarin, tahap ketiga. Tahap ketiga itu MK minta pertanggungjawaban dari pemerintah kan ya, dari Pemerintah presiden dan dari DPR. Hmm. Bahwa si musisi ini minta ditambahin poin nih di pasal-pasal ini gitu. Nah, ditolak sama pemerintah gitu. Karena sudah Oh, cukup jelas. Iya, menurut kita nggak usah lagi ditambahin poin-poin karena memang sudah jelas begini nih. Nah, itu yang jelasin kemarin. Jelas bahwa apa tadi Kang dari DJKI itu bilang bahwa penyelenggara yang bayar. penyelenggara. Terus bahkan di situ jelas Iwayan juga dari DPR juga ngomong dari itu bahwa penyanyi tidak usah izin gitu kan karena sudah diatur di pasal yang ini sebagainya. Betul. Sebetulnya juga pemerintah juga sudah membuatkan sistem gitu ya, Iya. gitu, mengenai siapa yang harus bayar ke siapa. Tapi soal bagaimana hak pencipta itu juga bisa memungut monopoli atas karya ciptanya itu gimana Kang? Yang katanya boleh untuk tidak mengizinkan bahwa karyanya ini tidak dibawakan oleh
penyanyi tertentu gitu. Mhm. Itu apakah memang masih diakomodir Regulasinya ya. sama undang-undang atau PP yang ada sejauh ini atau gimana tuh Atau sama jadinya? sekali hilang gitu ya? Iya. Kayaknya kalau yang personal banget ya, yang memang konflik of interest-nya besar itu masih bisa deh kayaknya perdatanya. Internal gitu. ya, internal ya, Hmm. internal. Kan yang kita permasalahkan adalah yang untuk seluruh masyarakat, Seluruh seluruh masyarakat. musisi gitu. Peraturan Peraturan yang diberlakukan untuk semua musisi, yang bermasalah nggak bermasalah jadi kena masalah gitu istilahnya. Iya. Iya. Nah, itu yang kita urusin. Tapi kalau yang internalnya kayaknya masih bisa ini deh apa? Jadi gini, kalau misalnya nanti katakanlah Eiza mau nyanyi lagunya Kang Arman Aduh, gitu. sumbang Terus dong. Pantun aja nggak boleh. terus habis itu dia nggak perlu izin lagi ke Kang Arman tapi langsung ke LMKN begitu untuk pembayaran royaltinya melalui event organizer atau penyelenggara Iya, acara betul. yang mengundang beliau gitu. Iya, Iya, betul. begitu. Dan tidak boleh nih si penciptanya enggak dong lewat direct license aja gitu. Boleh kayak gitu nggak? Atau selama kita bayar ke penyelenggara, maksudnya selama IO bayar ke LMKN ya udah nggak apa-apa. That's it Ah. gitu. Itu yang tadi Ari bilang, Hmm. kalau misalnya ada apa? Sebenarnya Gini. ini apa? Itu yang kita minta pemerintah nanti yang jelasin. Mm-mm. Karena kan kita sebenarnya nggak punya kewenangan untuk itu Betul. kan ya. Betul. Memang di undang-undang itu tidak ada ditulis bahwa apa istilahnya wajib gitu. Ya, Nggak ditulis wajib masuk LMK semuanya Hmm, ataupun tapi karena kalau misalnya ditulisin wajib Hmm. itu ada konsekuensinya. Yang nggak masuk bisa kena penjara. Benar. Jadi makanya nggak ada tuh pidana tulisan ya. itu Hmm. tuh gitu. Tapi ya untuk ketertiban semuanya sih memang satu sistem tuh bagus sebetulnya. ya. Soalnya jadi bingung Terintegrasi nanti. lah ya. Benar, Betul, benar, benar, benar. Yang jadi bingung tuh adalah gini biasanya. Pemerintah bilang lewat LMK. Hmm. IO bayar dong ke LMK. Terus tiba-tiba ada lagi yang nagih. Benar. Kan bingung tuh jadinya. Double tuh jadinya. Nah itu yang mesti ditertibkan sama pemerintah kan sebetulnya. Itu udah kejadian, Kang. Itu Abu. sebenarnya kemarin sempat kejadian. Kejadian. Itulah yang pengennya gimana sih biar nggak bingung nih. Karena kan ujung tombaknya itu semua kan adalah si IO tadi ya. Tadi. Promotor, WO. Kalau mereka udah nggak nyaman untuk bikin acara, ya nggak ada acara dong. Benar. Kalau nggak ada acara, semua hak ekonominya nggak ada yang dapat. Betul. Gagal undang-undangnya jadinya ya. Ya gitu. Betul. Berarti sebetulnya selama ini temuan di lapangan selama berjalan LMK mesti ada perubahan yang dilakukan sama LMK gitu ya. Betul. Untuk sejauh ini. Iya, betul. Karena apa ya? Kalau menurut saya sih ini tamparan terkeras selama industri musik di Indonesia berjalan, yang sampai ya istilahnya chaos banget kan ini ya, udah chaos banget gitu kan. Dan itu saya kira ini harus LMKN dan LMK harus betul-betul berbenah diri. Hmm. Berbenah dirinya apa? Transparasinya, Ya. akuntabilitasinya, terus ya mereka harus punya PRing kepada semua stakeholder musik untuk bahwa gue akan kerja bener nih sekarang dan tunjukkan itu. Dan ketika ada masalah harusnya ya sebetulnya permasalahan ini, permasalahan royalti, permasalahan apapun lah, hak cipta dan sebagainya, sebetulnya yang bersuara itu harusnya bukan penyanyi gitu. Ya, betul. Harusnya kan yang mengayomi Regulasi. itu adalah mereka Iya. gitu kan. Karena memang bidangnya Hmm. mereka bukan kita. Harusnya Itu mereka sih. yang backup untuk bersuara Iyalah, lebih kencang iyalah. gitu ya, Iya, bahwa betul. kita Betul sudah sekali, begini, begini. Jadi ketika misalnya ada protes dari sekelompok atau sebagian, itu kan dan apalagi head to head dengan permasalahan mereka, harusnya kan mereka yang ngasih jawaban. Iya, iya, iya. Bentar, sebentar. Oke, saya tanyakan dulu ya kepada ahli hukum, saya tanyakan ke DPR, saya tanya gitu kan, harusnya begitu. Nah, ini kok yang malah kita yang Benar, nyanyi gitu yang ini. Meskipun sangat bisa dipahami keresahannya jadinya ke musisi karena pada akhirnya ini juga ke seluruh ekosistem di industri itu sendiri kan yang terdampak pada Ya, akhirnya. betul. Dan musisi juga yang Memang pada inti akhirnya masalahnya kan kalau kita lihat, kalau asumsi kita ya, memang awalnya dari kekecewaan tadi terhadap kinerja LMK Kinerja. gitu. Oh Mungkin gitu. ada Iya. pencipta lagu yang kayak kok royalti gue segini, coba dong jelasin kenapa royalti gue segini. Terus mungkin nggak bisa dijelaskan dengan komprehensif kali ya, ataupun kayak nggak bisa lihat sama sekali malah gitu kadang-kadang. Nah itu bikin mereka kecewa kan. Akhirnya ada keinginan untuk ya udah gue pakai cara gue sendiri deh. Menggunakan pendekatan hukum pidana tadi gitu. Ya gitu. Macam-macam. Oh. Misalnya yang tadi Ari bilang bisa, ya udah gue pakai cara sendiri. Ada yang
ngehukum atau dan sebagainya. Hmm. Akhirnya tuh jadi gitu. Ada yang- Eksesnya jadi gitu maksudnya. Ada yang Oke. bikin itu atau mungkin ya udah bikin aplikasi sendiri, bikin ini sendiri gitu Kayak kan. gitu kan. Wah Dan jadi akhirnya kayak malah nggak ada jadi nggak payung hukumnya jadinya ya. dan Betul. tidak Nah, harusnya kan terorganize justru ya. dari mereka harusnya yang menangkan dan sebagainya. Jadi harusnya memang LMK yang punya bank datanya gitu ya, Yap. dari pencipta lagu, dari IO atau penyelenggara acara juga, termasuk sebetulnya ada correct me if I'm wrong ya Kang, ada dalam pasalnya itu ada 2 juga tuh subnya, ada yang mechanical dan juga ada performing. Iya, betul, gitu betul. ya. Itu yang kayaknya yang perlu banyak Ditegaskan. direvisi atau di apa? Sebenarnya sih lebih dijelasin aja kali ya. Dijelasin, Oke. Diperjelas. sosialisasikan. Hmm. Nah, Oke. itu Betul. susah amat. Karena kayak yang jadi masalah kemarin sebetulnya kan ya. Jadi kan masyarakat tuh kan memang sangat awam dengan dunia industri musik itu gitu. Jadi begitu ada istilahnya masalah yang bilang bahwa kalau mau nyanyi lagu orang mesti izin gitu kan gitu. Nah itu kan pada asli sebenarnya nggak semudah itu gitu. Orang mesti mengerti dulu yang tadi. Ada mechanical, ada performing. Kalau mechanical udah pasti mesti izin. Udah pasti. Segala macam itu ngubah lirik orang lah, mau ataupun mau rekam ulang lah atau apa segala macam. Itu mechanical yang hubungannya dengan publisher. Ya. Nah, kalau yang performing ini juga dibagi 2, bukan 2 ada banyak. Kan kayak orang muterin lagu orang lain di kafe itu Betul. juga performing Kena. rights. Itu juga kena harusnya. Itu kena. Walaupun dia muternya katakanlah dari satu platform musik gitu. tetap. Iya, tetap kena. Jadi gini, Kena. tadi sempat ngobrol kan ya. Coba. Filsafatnya gini, kalau dari zaman dulu pada saat kamu beli CD, Ya. itu kamu beli CD itu haknya cuma buat kamu sendiri. Betul, untuk didengarkan sendiri. Iya, Iya. kamu nggak boleh kasih dengar ke orang lain. Kalau ke orang lain, apalagi untuk mendapatkan Kegiatan keuntungan, komersil. itu beda lagi hitungannya. Kalau sekarang berubah jadi digital, dari YouTube kayak atau dari apa? Spotify lah apalagi. Iya. Kalau dari YouTube, selama didengerin sendiri, dia udah punya hitungan sendiri tuh buat royaltinya. Tapi begitu kamu dengerin ke orang lain, itu beda lagi. Mau sumbernya dari YouTube, mau sumbernya dari CD, mau sumbernya dari live band juga sumber kan istilahnya gitu ya. Itu juga tetap kalau misalnya untuk kepentingan ekonomi, ada Ekonomi. keuntungan, Iya. udah pasti mesti bayar haknya Pokoknya pencipta ketika lagu. dia udah ke convert jadi sebuah kegiatan komersial, udah itu Iya, harus itu ada dia. yang dibayar. Unit bisnis. Lebih pintar Iya, dia benar. menyimpulkannya. Kamu aja Konten jadi ketua 100. visi. Jangan dong. Jadi nih kan untuk sekarang uji materi yang MK yang pertama udah dilakukan dan akan dilakukan nanti di tanggal 10 ya kalau nggak salah ya. Itu keempat. Kedua ya. Tahap itu yang keempat. kedua Kan ya? tahap Keempat. pertama, tahap kedua yang kemarin yang pemerintah DPR itu ketiga, nanti tahap keempat. Tahap keempat tuh manggil lagi tuh. Manggil lagi ini Termasuk visi LMK, juga. Visi maksud lagi kalau nggak musisi, salah ya. iya. Lawyer visinya, terus ada LMK dan sebagainya. Jadi kan si para hakim itu terus memanggil Pihak-pihak bukan ya. saksi, pihak Ya, yang pihak akhirnya nanti I see, akhirnya I see. oke udah cukup nih kalau kata para hakim itu cukup, kita nanti akan simpulkan gitu. Tapi yang pasti kepastian hukum untuk seluruh stakeholder yang terlibat dalam ekosistem ini adalah statement dari pemerintah kemarin yang menegaskan Iya, kalau iya. tanggung jawab pembayaran royalti atas penggunaan karya ciptaan lagu atau musik dalam sebuah pertunjukan itu jadi tanggung jawab penyelenggara acara. Iya, betul. Oke. Itu Berarti yang paling penting dulu. nggak ada ini ya, nggak ada isu untuk saat Dari ini ya. 2014 emang sebenarnya itu. Sebenarnya itu dari dulu. Kalau kata orang Sunda bolak-balik dekoknya kan. Iya betul, bolak-balik. Jadi memang cuma Rafiq Iya, doang iya. balik lagi ke situ lah gitu. Tapi ya maksudnya ini bukan sekali dua kali juga, ada multitafsir dalam pasal yang akhirnya juga banyak tafsiran atau mungkin akhirnya orang mengambil tafsirannya sesuai dengan kepentingan yang dimiliki masing-masing gitu. Betul. Ada tanggapan mengenai itu mungkin? Ya itu dia makanya Iya. kan istilahnya ada hak cipta tuh sesuatu yang rumit yang Ya. mesti dipelajari lagi. Lawyer sendiri juga ada, lawyer khusus hak cipta kan juga Ya, ada. betul. Nah, itu yang mesti hati-hati, terutama hati-hati itu dalam menaruh itu ke ruang publik. Karena kan zaman sekarang itu yang kita tahu kan semua orang tuh pengen beropini. Ini zamannya opini nih gitu. Benar. Semua Dengan orang pengen adanya ber- media sosial. Nah, untuk hal yang awam banget dan mereka beropini dengan pengetahuan yang minim itu yang kita sayangkan gitu. Kita sayangkan kenapa dilemparnya sesimpel itu kemarin-kemarin bahwa kalau mau nyanyiin lagu orang mesti izin dong. Ya, itu kan itu yang kita sayangin kemarin tuh. Jadi memang butuh sosialisasi banyak tentang itu. Nggak sembarangan orang bisa ngomongin tentang hak cipta dengan spesifik gitu sebetulnya. That's why perlu sosialisasi lebih kencang lagi ya. Perlu banget. Harus banget. Bahkan kita pernah nge-podcast nih, saya sama Ariel pernah nge-podcast
yang ngewawancaranya musisi juga. Mm. Itu dia sendiri aja pada saat saya ngobrol Baru begini tahu. sama mereka baru, oh musisi loh itu. Musisinya musisi yang punya karya. Bukan maksudnya Oke, musisi yang iya, bukan iya, punya iya. karya. Yang atau- aktif gitu. Bener-bener ya. aktif gitu. Jadi memang sesuatu yang rumit, yang memang harus hati-hati cara membicarakan Apalagi ke karya kan umumnya. intangible ya, bukan kayak produk gitu ya, akan Nah. berkurang nilai. Nah, kalau soal performing kan sebetulnya ketika ada orang yang menyatakan bahwa lo nggak bisa dong pakai karya saya, pinjem barang saya gitu. Padahal kan sebenarnya nilainya nggak Nggak bisa, berkurang. nggak bisa. apple to apple kalau dibandingin sama Iya, barang. kalau barang. Karena kan nilainya nggak berkurang ketika ada orang pinjam atau gunakan. Iya. Nah, gimana tuh tanggapan Visi? Enggak, susah. Jadi gimana ya? Hak cipta tuh unik banget. Jadi Iya. kayak karya, kalau kita mau bandingin sama apa tadi? Tadi mau dibandingin sama Ya apa? motor aja lah. Barang anggaplah, dan motor. karya seni gitu. Ya misalnya sewa motor gitu kan. Mm. Pinjam motor, Jadi ada Apple- nilai yang berkurang kan ketika gitu dipinjam kan. motornya atau bisa jadi penyok gitu. Iya coba lu Nilai produksinya Gini, jelas gue gitu. balikin dulu. Lu pikirannya apa? Takutnya motor dia belum Ya, kepikir gitu kan. Soalnya nggak mau minjemin kalau motor kayaknya. Apa? Spidol? Atau Nggak, kemarin saya sempat ada yang bilang kayak anaknya gitu misalnya. Tapi Oh. beda maksudnya, ataupun kayak apa. Karena kan lagu itu dari awal kita ciptakan, terus secara sadar kita taruh di tempat umum untuk semua orang dengar kan gitu. semangatnya itu tuh pertama kali kan Hmm. menciptakan lagu itu. Iya. Dan sebenarnya hal ini tuh sebetulnya ya yang kita ributin sekarang itu sudah diributkan di Eropa dari tahun 1800-an tuh. 1800 berapa ya? Lupa 58. Berarti ini dejavu terhadap 1000 tahun yang lalu ya. Ya, jadi pada saat itu memang ada kejadian di mana pencipta lagu itu mendengarkan orang menyanyikan lagu dia gitu. Oke. Itu, oh itu kan lagu gua. Gua mestinya dapat bayaran dong dan segala macam. Beethoven nih yang lagi dengerin nih. Bukan. Bukan apa siapalah gitu. Dendels Franz kayaknya Liszt. Dendels. Jadi Dendels. dia lagi di bar gitu. Ada yang main musik loh. Ini kan lagu gue gitu. Dari situ bergulir tuh, oke bagaimana caranya Hmm. biar si pencipta lagu mendapatkan haknya. Nah, sesuatu yang performing rights itu memang setelah diobrolin memang mesti secara kolektif kalau pengen dapat, nggak mungkin langsung satuan begitu. Iya betul. Gitu. Jadi makanya kolektifnya kenapa? Karena dengan peta si industri musik itu satu lagu gitu. Saya pernah jelasin bahwa satu lagu itu bisa dalam satu hari dia nyanyiin sama 1000 orang dalam waktu bersamaan. Iya, iya. Kalau misalnya direct, Ya, itu ribet susah banget. sekali. Makanya karena istilahnya disebutnya itu nature-nya. Karena nature-nya si performing rights itu massal dan luas, mesti kolektif, nggak bisa tuh yang satuan kayak begitu gitu. Jadi, nah itu hal-hal yang kayak begitu tuh yang apa istilahnya orang awam tuh nggak menyadari, nggak terjadi dalam hidupnya setiap hari kan soalnya gitu. Iya. Betul. Nah jadi kalau mau dianalogiin ke hal-hal tertentu agak susah. Agak susah. Iya. Kayak misalnya tadi barang lah misalnya. Ya yang apa motor lah misalnya gitu kan nggak sama gitu. Ketika Ecang menyewa ke saya ya udah Eca doang kan. Tapi Iya. kan kalau lagu tuh ya itu yang tadi. Satu aja tadi analogi tadi motor satu. Oke, motornya satu. Kalau sama lagu satu lagu ini bisa dinyanyiin sama 1000 orang dalam waktu bersamaan. Iya. Ini motor bisa Bisa. nggak? Kan cuma Eca doang gitu. Bisa sama semut tapi. susah juga. Boncengan semutnya. Ini mau analoginya kayak ini nggak apple to apple gimana Iya, gua mau iya. ini nih gitu. Iya. Sih, Jadi kalau sebetulnya. misalnya bisa disimpulkan hipotesa sementara tuh akar dari masalah ini karena tidak terdistribusinya dengan baik tadi si royalti ini. Dan Iya, itu betul. gara-gara si LMK ini. Betul. Iya. Menurut kita sih begitu. Menurut kita karena kinerja LMK tidak maksimal, mungkin beberapa pencipta lagu bilang nggak transparan, mungkin pencipta lagu yang minta pertanggungjawaban. Kenapa gue dapat segini? Gitu. Mereka mungkin yang mengatakan tidak transparan. Lebih besar didominasi gara-gara banyak yang tidak tersosialisasi dengan baik, terliterasi dengan baik, atau gara-gara memang prosesnya cukup sulit Ribet. atau gimana? untuk- Kayaknya mendaftarkan kompleks kan ya. Kompleks. Salah satunya itu kan memang yang bayar juga nggak banyak. Betul. Jadi gini, yang kita menyadari bohong ya. gitu maksudnya. Yang nggak bukan, bayar. gini, kita menyadari para LMK itu kita menyadari bahwa mereka juga punya kesulitan Iya. karena masih banyak IO, WO, promotor yang nakal. Jadi gini, nakal tuh bisa dua lah ya. Satu, dia tuh tahu harus bayar, tapi dia nggak bayar. Itu banyak banget tuh. Horeca juga termasuk hotel, kafe dan restoran juga masih banyak yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang nggak tahu karena tadi sosialisasinya itu. Jadi memang kita menyadari bahwa itu tuh ada permasalahan yang LMK hadapi. Tapi
kan ini udah 11 tahun dari 2014. Tentunya harusnya ada perbaikan. ada kemajuan ya. Ada dong Progres. kemajuan gitu. Dan apalagi kita balik lagi ke yang selalu saya sama Ariel ngomong bahwa sekarang tuh teknologi sudah sangat mumpuni. Ya kan sudah sangat canggih lah gitu kan. Di sana lu udah ngomongin AI itu seperti apa, tapi ini masa perhitungannya kayak begini aja belum. Apakah tidak bisa Tapi dijadi- proses mendaftarkan ke LMK itu gampang gak sih, Kang? Itu juga salah satu Itu salah satu permasalahan permasalahan. sebetulnya. Jadi ada yang mengatakan kayak bukan cuma proses pendaftaran, proses pengisian formulir pada saat pemakaian. Misalnya kamu ngadain acara, nah itu tuh. Ini Bisa ya, by digital gitu atau enggak, Nah, itu. sejauh ini enggak. Sejauh ini Iya, enggak. iya, Kamu iya, mesti iya. ngisi by hand. Wow, Ya, Tracklistnya tuh diisi untuk event Nah, apa itu. gitu ya. Iya bener. di saat kita udah bisa ngobrol sama mesin chatbot, Sama Alexa, Bukan, sama enggak. Siri. Kalau gue lebih head to headnya sama lu sekarang di kadang-kadang di sebuah ini ya bazar. Mm, Kadang-kadang cash aja udah nggak diterima. bener. Beli donat aja, Iya. lu udah harus pakai QRIS. Nah maksudnya, come on man. Jadi gitu. bukan one click away gitu kayak Iya daftarinnya. betul, Enggak, bukan. belum. How come? Kamu, how come asik juga. Ya itu ya Tapi ini yang tidak disadari oleh LMK sendiri bahwa ini harusnya udah itu advance dong. kayaknya mesti nanya ke LMK langsung deh. Nggak, tapi mudah-mudahan dengan kita ngobrol di detik sore itu mereka mendengar ya, semakin banyak mendengar ya itu Oke, yang saya bilang. salah ke satu mereka. yang saya dengar juga mungkin ini sedikit pembelaan untuk LMK. LMK itu dia tidak disupport dana dari Ya, pemerintah. betul. Karena Dia- nirlaba ya. Iya, gitu. Mungkin ada permasalahan di sana, tapi apapun itu harus ada kemajuan dong tahun Betul. per tahun, gitu kan, gitu. Nggak, misalnya ya maksudnya kan itu tuh sangat dekat hubungannya dengan DJKI ya, LMK dan sebagainya. Itu kan dengan proses hukum gitu, Ya, apa ya. pasal undang-undang. Kan bisa aja misalnya selama 11 tahun itu tolong dong ganti dong gitu. Ada pasal yang kita disupport dengan Dan mestinya APBN dan sebagainya. suara-suara dari teman-teman musisi itu udah ada dari dulu Betul, soal ini ya. gitu. Jadi sebetulnya bisa lah kalau mau berusaha sih bisa kok, bisa gitu. Saya yakin bisa banget deh. LMK ini nggak di bawah pemerintah tapi kan? Di bawah. Di Jadi sekarang itu ini masalahnya ya. Dari duluan LMK ada dulu jadi. Ya, LMK tuh ada dulu dari tahun berapa? Habis itu 90. jumlahnya ada banyak sekarang, ada hampir 19 kayak 19 sekarang. sekarang. 19. 19 yang ada yang ngambil mekanikal, ada yang ngambil performing, ada Performing. yang hak terkait gitu. 19. Nah dulu tuh agak sedikit chaos. Jadi satu nagih, datang lagi satu nagih, jadi kebanyakan yang nagih gitu. Akhirnya dibentuklah sama pemerintah LMKN LMKN. untuk jadi Wadahnya. bosnya. Koordinator lah, koordinator. Koordinatornya. Iya, iya. Jadi ada namanya LMKN tuh yang ini. Itu kayak pusatnya ya. Ya. Mereka ini agregator jatuhnya. Bisa dibilang seperti tapi lebih mengatur sih. Tapi pusat juga di mereka ya di LMKN kan Iya, semuanya iya, di setorannya LMKN. kan Mm-mm. di LMKN. Berarti update yang akan kita dapatkan adalah nanti hearing yang keempat, bukan Iya, yang keempat. hearing yang tanggal keempat, 10 ya Kang. tanggal 10 benar, 10 Juli. Apa yang kita harapkan nanti ada di sana? Banyak sih, tadi udah sebut banyak ya. Tapi maksudnya Tapi sum up. ini bagus nih soalnya ada tesis, ada antitesisnya. Jika kayaknya bagian yang kebalikan yang nanti ya. Ya ya. nanti. Pihak terkaitnya mungkin harus Iya, iya. mungkin bisa jadi dari aksi juga ada. Jadi Ada. tentang pendapat dari aksi sendiri tentang Iya. ininya. Tapi apapun itu, maksudnya gini, cepat selesai Betul. karena setelah ini PR kita tuh adalah AI di industri musik. Betul. Itu yang urgent banget sih menurut gua Iya. tentang bagaimana apakah AI dapat royalti atau Iya. apa segala macam itu kita belum beresin tuh. Si. Kita masih mundur lagi ke sini nih. gitu. Si panjang Siapa ya. tahu suaranya Aboril dipakai buat Nah. nyanyi lagu Ya, Ariana Grande betul. misalnya. Iya, betul. Iya, terus habis itu komersil nih kontennya Iya. ini belum Naik diatur ya. begitu, naik. Iya. Naik pasti. Iya. Masuk Spotify tiba-tiba. Kata Iya. siapa yang masukin? Itu kayak gitu. Iya, iya, Harus iya. ada itu, harus ada. Regulasi hukumnya harus ada, Bang. itu ya itu tapi kan itu ngantri ya. Beresin Ngantri dulu ini, banget. beresin itu. Jadi mudah-mudahan ini cepat selesai sih gitu aja. sih. Tapi model LMKN ini best practice di negara lain gitu juga? Iya, Atau ada iya. yang lebih advance lagi? Sejak Ada benchmarking Gimana ya? nggak sih kita sebut? Mayoritas hampir semuanya pakai Kayak lembaga gitu, kolektif. lembaga kolektif Yap, ya. betul. semuanya Jadi kan gini, ya. mungkin Indonesia itu telat
daripada negara lain. Jadi kan Indonesia mengadopsi ini mana sih sistem yang paling dibawa banyak dibawa sama negara-negara? Oh, sistem kolektif. Oh ya udah, mencontohlah ini. Hampir satu dunia, enggak, bukan hampir, semuanya pakai sistem kolektif. Iya sih. Memang ada yang apa istilahnya, ada option out yang Ya. ada sistem yang berbeda sedikit, tapi itu juga dalam keadaan yang agak berbeda. Nggak tahu nih, masih punya waktu nggak kita buat jawab? Masih kita masih punya 45 menit lagi. 3 jam lah kalau nggak salah. Nggak, ada kondisi tertentu begini. Jadi di luar itu ada musisi yang bisa option out daripada si Out. PRO-nya mereka. Kalau di luar PR namanya itu PRO. LMK lah ya. Oke. PRO-nya mereka. Jadi ada option karena istilahnya itu kayak cut the middleman. Karena biasanya itu untuk band-band atau musisi-musisi yang memang nggak luas fansnya. Ya. Jadi katakanlah fansnya cuma sedikit, Hmm. terus mereka main di kafe mana gitu. Nah kalau mereka masuk ke PRO, LMK-nya gitu, kan yang punya tempat akan bayar dulu ke LMK. Dari LMK True. dipotong, Dibayarin. baru balik lagi ke mereka. Iya, iya, iya. Kan udah mah fansnya Dikit, nggak gitu banyak kan. gitu, nyanyi cuman di beberapa tempat, Iya. dipotong pula. Mm-mm. Nah itu mereka option out tuh biasanya gitu. Hmm. Option out, pemotongan gue udah dikit dipotong lagi kan gitu. Nah tapi biasanya untuk musisi yang besar kayak Coldplay segala macam, Iya, iya. kalau mereka option out mereka rugi banget. Besar. Sulit juga kan. Karena PRO tuh kan mereka udah kerja sama seluruh dunia. Ya. Iya. Kayak misalnya Coldplay Ya. main di Indonesia, itu ditarik juga. Jadi Benar. kalau kemarin ada info bahwa nggak ada perwakilan di Indonesia, itu salah. Ada perwakilan yang mereka kerjasama. Jadi nanti penyelenggara Coldplay akan bayarkan haknya itu ke LMK Indonesia. Iya. Oke. LMK Indonesia akan bayarkan ke LMK-nya LMK-nya si Inggris. Coldplay. LMK-nya Inggris akan bayarkan ke Coldplay. Ke Chris Martin. Gitu. Iya. Gitu. Jadi kayak kalau analoginya tuh Coldplay nih di bawah terus ada banyak uang yang diterjunkan dari atas. Iya. Kalau dia ngumpulin sendiri akan Wah, capek. justru dia nggak banyak kebagian gitu. Kalau gue bilang sih Banyak dia nggak miss-nya. bikin album lagi. Ngumpulin Karena dia itu. capek. Riweh ya. Capek ngumpulin duit aja ya. Enak juga sih. Mendingan capek ngumpulin duit apa capek bikin album? Mendingan capek bikin album dong. Iyalah. Karena dari album itu ada duit. Iya. Sustainability ya. Berkarya terus juga. Oke. Tapi ini berarti kalau soal visi atau misi atau pandangan yang berseberangan dengan teman-teman di aksi misalnya untuk saat ini bottleneck-nya di mana Kang yang ingin di Kita tuh nggak banyak berseberangan sebetulnya. Iya, sebetulnya ya. Sebenarnya masalah kita gini, kayak misalnya waktu saya ngomong terus kan Sok Putan lo kan. naon. Waktu Waktu naon sok lah. mangga Uyas. waktu pas aksi ngomongin tentang DDL gitu, sistem mereka yang baru, itu kan kita nggak komen sama sekali maksudnya. Kita cuman kayak masukan, hati-hati kalau harganya kegedean, promotor nanti menjerit Ya. loh gitu. Kita nggak punya pertentangan sama itu. Yang kita tentangkan adalah masalah Agnes kan sebetulnya. Karena Agnes itu kan penyanyi Indonesia. Nah, kalau yang Agnes itu sampai ingkrah nanti berbahaya gitu. Iya. Dari awal kita udah bilang, oh ini yang sidang Agnes ini berbahaya banget nih. Karena dari dulu nggak pernah ada yang kayak begini, tiba-tiba kejadian begini, nanti akan ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu gitu sebagai jurisprudensinya kan gitu. Dan ternyata benar kan kejadian kemarin ada Banyak kan. Lesti, ada siapa lagi? Vidi. Ada Vidi. Ada banyak sih loh. Ya ada beberapa lagi sebenarnya Banyak. yang nggak disebutin namanya gitu istilahnya gitu. Nah itu yang kita takutin sebetulnya. Nah kita berseberangan cuma di situ. Oke. Kita cuma nggak mau ada oknum yang bisa memeras orang-orang gitu. Ya, itu aja sih sebetulnya. Jadi harusnya ini bisa clear dalam waktu dekat ya. Mudah-mudahan Hopefully. kalau Hopefully. MA-nya Agnes selesai nanti ya. Tapi butuh nggak itu revisi undang-undang hak cipta itu? Oh kan Benar, memang sedang dikerjakan. Ya, benar. Dan kan revisi undang-undang ini juga yang dikerjakan sekarang di DPR ini bukan hanya masalah ini ya. Iya. Dealnya Seninya ada Indonesia, banyak. Iya, iya. partnya banyak. Termasuk dealnya Indonesia terhadap streaming. Oh, iya. Masalah Oh, apa itu namanya pendapatan ya. Pendapatan. maksudnya. Itu kan sangat jauh sama Rate-nya Malaysia. Rate-nya tuh jauh banget sama Malaysia. Perplaynya Sedangkan ya. padahal kita tuh hampir 300 juta penduduk gitu. Nah itu tuh termasuk juga yang direvisi. Dan sangat Dan termasuk pasti AI juga udah dimasukin kata Meli kan. sekarang AI ya. juga ada masuk juga. Undang-undang tuh pasti harus selalu diperbaharui sih. Update. Karena zamannya naik terus. Zamannya kan. udah naik terus. 2014 ya. Iya. Udah kelamaan 11 tahun yang lalu, sebetulnya Udah ya. kelamaan. 11 tahun. Harusnya mah ya 3 atau 4 tahun sekali lah paling tidak ya. 2014 tuh masih ada Peter Pan atau Masih. masih ya? Peter Pan ya? Enggak, 2014 tuh Noah. baru ganti nama Noah. Ya, Oh, baru baru ganti. Nah,
Nah, berhubung soal Mau Peter Pan, nanya ya, kita kamu mau tanyakan. nanya ya? Ini harus Oh. ditanyakan. Kalau ini nanya ke Ari aja. Oke, Saya nggak siap, jawab. siap. Belum jadi Kang manajer Arman. soalnya. Kang Arman. Gimana Kang Boril? Apa tuh? Soal Peter Pan yang ini Comeback kan lagi katanya, comeback, ya. tapi nggak ada Oh. nama Kang Boril di situ. Ya. Enggak, sebenarnya saya tahu itu. Ini waktu itu ada wacana A gitu, satu acara gitu yang minta real bisa nggak gini-gini. Terus gue bilang, gue nggak bisa. Kalau mau ini aja gitu, konsepnya si band Peter Pan aja yang bawain sama vokalis yang itu gitu kan, karena konsepnya tukeran lagu tuh. Nah dari situ ternyata berkembang, jadi ada yang nawarin untuk si Peter Pan ini nyanyi. Reuni lagi lah. Iya gitu. Iya. Cuman kan saya bilang kan lagi hiatus. Mm-mm. Toh ada Lukman juga di sana. Kalau saya ikutan nyanyi, nanti selesai hiatusnya gitu istilahnya kan. Kalau masih terpisah tuh hiatus Noahnya selesai gitu. Ini jadi mesti dijaga. Jadi kalau misalnya gitu ya udah anggota Peter Pan vokalisnya ganti-ganti aja gitu. Kenapa bukan yang Lukman yang nggak main, lu yang main di situ? Kang, saya Kenapa nggak Kang Arman kalau gitu ya? Saya kan Lihat ngurusin visi lintas. ya. Berarti tidak menutup kemungkinan di masa depan kalau ada konser reuni Peter Pan lagi ada Boril di situ. Sebenarnya agak sulit ya karena kalau reuni itu kan mesti semuanya. Heeh. Mesti semuanya. Ini tuh gimana gue ngomongnya? Throwback mungkin ya, semi Mungkin throwback. udah emang. Ada yang udah nggak mungkin main lagi di musik. Ya. Jadi memang reuni itu agak susah terjadi sebetulnya gitu. Reuni lengkapnya ya. Reuni lengkapnya gitu. Gila, Reuni tapi kan- sekolah lah paling dia. Kalaupun saya nyanyi gitu di itu kan di Peter Pan. acara ini yang sekarang ini nggak lengkap juga. Kan Iya. Ukinya udah Iya, nggak Ukinya ada. nggak ada. Iya. Tapi kalau Ukinya mau ikut, mau. Wah, itu saya sih mau aja. Cuma kayak susah itu terjadinya. Saya bubarin Noah. Tiba-tiba Kang Arman menengahi. Breaking. Noah yang bubar. Deg-degan jadinya. Oke deh. Ya sudah. Anyway, Hatur nuhun Eh, sudah sama-sama. datang. Terima Hatur kasih udah nuhun. diundang. Detik sore juga makasih banget. Diundang. terima kasih. Semoga bisa clear secepatnya dan Amin. kita Amin, balik amin, lagi amin. kejayaan musik Indonesia di Amin. negeri sendiri ya. Terima kasih Baiklah. juga Detikers sudah mau nonton, tapi but don't go anywhere karena kita masih punya banyak amunisi lainnya dan juga PR terakhir. Ya. Kita apa tuh? punya tagline, jadi detik sore itu dijawabnya dengan gak cuma hore-hore. Benar. Boleh gak? Oke. Jadi kalau misalnya kita bilang detik sore, Dijawabnya Nggak cuma hore-hore. Oke, kita bersama-sama ya. Ya. Nanti abis ini kita masih akan balik lagi juga, ada breaking news juga setelah ini Detikers. Tapi tentunya Eza Bang Fira dan Edo masih di Detik Sore. jadi gimana nih Pak Produser? Apakah kita break dulu atau ya Karima dulu? Oh, tagline dulu. Siap. Oh iya, siap. Ya udah jangan kemana-mana. Apa tadi jawabnya apa? Gak cuma hore-hore. Oke. Oke guys, don't go anywhere. Kita akan balik lagi setelah ini, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. Dan tentunya Detikers, setelah ini kita akan menyaksikan juga ada laporan dari Eka Rima soal update yang mengenai satu kejadian ya, yaitu adalah KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi setelah ini kita akan langsung terhubung dengan reporter Detik Jatim, Mbak Eka Rima. Kalau begitu Silakan. Mbak Eka Rima, silakan dengan laporannya. Baik Edo dan Eza, memang di Kabupaten Banyuwangi saat ini situasi berduka sedang berlangsung, khususnya di posko krisis center yang berada di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Bisa dilihat di belakang saya ini, Edo dan Eza, ada sekitar puluhan keluarga korban dari KMP Tunu Pratama Jaya, maksud saya KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam pada pukul 23.35 pada hari Rabu kemarin dan dipastikan tenggelam pada pukul 00.15 hari Kamis tadi, dan sekitar 65 penumpang yang berada di dalamnya, termasuk 52 penumpang dan 12 kru dari kapal dinyatakan ada di dalam kapal tersebut. Dan untuk saat ini informasi terbaru, sekitar 21 korban selamat sudah dibawa dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan ini merupakan proses penyerahan dari keluarga korban. Dipertemukan dengan 21 dari penumpang KMP Tunu Prata Sejahtera Putrajaya, maksud saya, yang saat ini sudah dalam kondisi sehat dan bisa kembali bertemu dengan keluarga. Sementara 6 keluarga lainnya yang sudah menunggu sejak
pukul 2 dini hari, bahkan mereka sudah di sini. Dari 6 keluarga tersebut terpaksa harus mengikhlaskan anggota keluarganya karena saat ini ada 6 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Ada tragedi tersebut. Dan 6 korban tersebut saat ini masih berada di pelabuhan Gilimanuk, Bali, di posko krisis center di sana, dan belum ada informasi lanjutan kapan akan dibawa ke pelabuhan Ketapang karena sebagian besar dari korban adalah warga dari Jawa Timur, yakni dari Banyuwangi, Lumajang, dan juga Jember. Ada 15 kapal yang disiagakan untuk melakukan pencarian dan juga melakukan proses evakuasi dan penyelamatan terhadap korban-korban yang saat ini sebagian besar masih belum diketemukan. Sementara untuk posisi kapal sendiri saat ini juga badan kapal juga belum ditemukan. Jika berdasarkan informasi terakhir yang saya dapatkan, titik koordinat berada di wilayah selatan dari Banyuwangi serta di sekitar Pantai Cekik yang posisinya cukup dekat dengan sekitar perairan Gilimanuk, sehingga sebagian besar korban baik itu selamat ataupun korban meninggal diketemukan di sekitar Pantai Gilimanuk dan juga Pantai Cekik. Suasana haru dan juga isak tangis mewarnai situasi yang berada di krisis center pelabuhan Ketapang Banyuwangi saat ini. Keluarga yang sudah menunggu dengan cemas sejak pagi hari tadi, saat ini akhirnya bisa bertemu dengan keluarga mereka dalam kondisi selamat. Sementara sekitar 30 lebih dari keluarga korban saat ini masih menunggu dalam kecemasan. Dan ada satu warga negara asing dari Malaysia, Kuala Lumpur, yang saat ini juga masih belum diketahui kabarnya karena saat ini masih menunggu informasi lanjutan dari tim Basarnas. Baik itu dari TNI, Polri, Basarnas, SOP, dan juga SDP yang memberikan layanan krisis center. KMP Tunu Pratajaya ini diketahui merupakan kapal yang diproduksi pada tahun 2010 berdasarkan pernyataan dari KSOP bahwa kapal ini melalui proses docking seharusnya pada bulan September sehingga masih layak jalan dan kondisinya juga masih cukup baik. Namun informasi yang kami dapatkan bahwa sebenarnya kapal ini sempat mengalami kebocoran menjadi penyebab utama dari KMP Putra Jaya ini dinyatakan tenggelam. Namun dari pihak KSTO belum bisa memastikan apakah memang kebocoran tersebut yang menjadi penyebabnya, dan kami masih menunggu informasi-informasi lainnya karena saat ini masih ada lebih dari 30 korban yang belum dibawa dari Bali dan juga menuju ke Banyuwangi, serta sebagian besar juga masih dalam pencarian. Saat ini tim gabungan masih melakukan proses pencarian dan belum tahu proses pencarian kapan akan dihentikan. Biasanya kalau arus cukup tinggi dan juga angin juga cukup tinggi pada pukul 5 sore hari, maka proses pencarian akan dihentikan dan dilanjutkan pada esok hari. Demikian yang bisa kami laporkan dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, dan kami akan update informasi-informasi lanjutan lainnya untuk detik. Bapak Mansur. Sup everyone, we are Salon R&B and this is our first ever single called Do What We Do. Come on girls, hit it. Get a rap, ayy, ayy. Listen up, ayy, ayy. We gotta tell you something, ayy, ayy. Let's go, ayy, 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 ayy. We just gotta do what we do, even better when it's with you. We just gotta do what we do. Wonder why we're up here doing things you can't believe in. Don't deny your eyes from this side. No need to say nothing, you just know that our presence means something. 10 out of 10, we're all about it. Diamond on my skin, looking so real. Wanna be what I'll be, so what you got, come and show me. Lights on, down the lights on, take it to no heights down.
We're gonna do what we do best, no stress. Oh you better watch out, me and my girls. We're about to step out. We just gotta do what we do. It doesn't matter when it's with you. Cause you better watch out, me and my girls. Gotta let it all out. We just gotta do what we do. You just gotta see how we do it, do it. Come, put your makeup on. Dress the way you want. Know what they say, girls just wanna have fun. Won't you pick up the phone? Cause we want you to come along. Rock your body, dancing all night. Don't stop, all my R&B ladies going crazy. Sweet like tangerine, got that edge in between. Well now, feel it in your soul. We're gonna crush down the party. You better lose your mind. Oh, you better watch out, me and my girls. We're about to step out. We just gotta do what we do, even better when it's with you. Yeah, you better watch out, me and my girls. Gotta let it all out. We just gotta do what we do. You just gotta see how we do it, do it. Put your makeup on, dress the way you want. Know what they say, girls just wanna have fun. Won't you pick up the phone? Cause we want you to come along. Rock your body, dancing all night long. Me and my girls, the bar has never been higher. 1, 2, 3, come on girls. You don't even know what's about to go down when I'm with my girls. The best is in the whole world. Let me tell you now. You don't wanna know what's about to go down when I'm with my girls. The best is in the whole world. Let me tell you now. Ay, oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh. Know what they say, wanna have fun. Rock your body, dancing all night long. We just gotta do what we do, even better when it's with you. We just gotta do what we do. You just gotta see how we do it, do it. Hey. Woohoo! Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Slay. Aku baru saja mengcopy ya cheersnya bintang tamu kita saat ini. Karena sebelumnya kayak mungkin sangat wow mansplain. Iya juga ya, bener ya. Terus sekarang Hari ini kayak it's nano-nano girls sih. time gitu. Tapi seru banget karena kita kedatangan musisi dengan BPM tertinggi sejauh ini di Detik Sore. Nada tertinggi Kak. Kalau BPM tuh ketukan. Iya, ketukannya juga tertinggi. Tertinggi juga ya Heeh. sejauh ini karena biasanya santai gitu Santai ya. zen gitu ya, tapi kali ini kita ya tetap demure tapi kita lihatlah nanti akan seperti apa keseruannya ya. Dan spesial edisi sore hari ini kita berjumpa dengan Salon R&B. Alhamdulillah kita dari Salon R&B. Gimana slaynya gimana tadi? Ya, coba. Iya belum. Siap Salon ya? R&B slay. Oh wah, Thank you, slay. girl power. Alhamdulillah akhirnya kecerahan kita kepake. Iya benar. Di tangan yang tepat ya. Di tangan yang tepat juga ya. Guys, sebelum kita memulai obrolan yang lebih jauh lagi karena kita mau ngobrolin soal ekonomi Indonesia ya. Jangan dong. Ya, pelemahan daya beli, bukan. Jangan dong. Boleh dong kita kenalan dulu sama kalian satu persatu mungkin dari yang di belakang. Oke. Hai, aku Sade Susanto. Di sebelah pada? Aku Noni. Halo, aku Madukina. Halo.
Sudah ya? Iya. Aku Clef, harusnya aku berdua sama bandku namanya Era Clef. Cuman dia lagi moving abroad 1-2 tahun. Jadi aku sekarang sendirian. Oh, jadi berenam ya. Dan aku Karina. Oke, Dan Karina. aku Moneva. Moneva, the one and only. Welcome to Detik Sore guys. Thanks for having us. Dan Thank you. terima kasih sudah membawakan kembali Centil Era. Ya kan? Gak centil gak tampil gak sih? Betul. Iya loh, ya kan? Dua. Terus singlenya juga cukup tendensius ya terhadap orang-orang. Do what we do gitu. Ya. Betul. Katanya ini adalah apa namanya ya, kebangkitan era dari para performer wanita yang mencoba untuk kembali menguasai panggung Indonesia. Kita menguasai panggung Detik Sore hari ini. Ya. Betul. Hari ini banyak ceweknya sih di sini. Betul. dibanding- Iya, Girls bener. power. Kita agak kayak Lumayan sih gua kayak merindingnya di sini. Ya. Iya kan, dikeroyok kan. Tapi yang gue tahu tuh salon R&B tuh dulu awalnya kayak berempat ya kalau nggak salah. Sekarang kalian lebih banyak orangnya. iya. Cerita dong gimana proses perkembangbiakannya gimana? Generasi pertama. Iya, generasi pertama tadi 4. Terus kita ngerasa kayaknya lebih seru kalau kita ngajakin teman-teman wanita lain nih supaya lebih heboh kan, semakin heboh semakin seru gitu. Betul. Yoi. Akhirnya baru kita mengajak Karina Kristi, kita mengajak Noni, Sade Susanto dan juga Maduki. Nah, gitu. Karena emang ya kita teman-teman lah kenal gitu. Ya udah satu kayak tongkrongan. Satu tongkrongan kami. Kebetulan masuknya dari- juga dipaksa. Ikut gak, masuk gak gitu. tiba-tiba kita cuma 20 menit segmennya, benar, kita benar. harus daging, Gak apa-apa, harus kita daging. Sorry ya teman-teman, emang suka gitu. Dan Itu dari kita aja instruksinya. Oke, siap. Kalian boleh seberisik. takutnya kita yang diam jadinya ya, terpesona soalnya. Apa tahun aktif 2022 betul? Betul. Tahun ini ulang tahun kita yang ketiga. Oh. Betul. Happy Juli. Ini ada Juli ya? Juli. Berarti kayak Iya. 15 Juli. Iya. Kita ulang tahunnya 3 tahun. Oh gitu. Cancerian. Oh iya, kita Cancer ya makanya. Cancer. Happy early anniversary guys. Thank you. Tapi yang bikin wow, mereka thank you-nya Ada pecah suara nadanya, loh. ada Ada yang nadanya. alto, ada yang sopran, ada yang mezzo sopran. Tapi yang juga bikin kita penasaran adalah salon R&B-nya kan udah dibuka dari 2022. Tapi singlenya baru keluar tahun ini. Kemana alias bulan aja? lalu. Kenapa baru keluar sekarang? Mei ya, kalau nggak salah ya. Sebenarnya nggak kemana-mana. Panggungnya kan banyak. Iya. Jadi kita juga sebenarnya baru kepikiran kayaknya kita emang harus bikin sesuatu sebagai kolektif ini gitu ya. Emang itu sebenarnya inisiasinya dari tahun lalu. Jadi lagu ini tuh sebenarnya udah diproduksi dari November. Udah selesai dari Desember sih sebenarnya lagu. Iya, tahun Iya. lalu. Oke. Cuma emang kita baru publish sekarang. Untuk merayakan Anniversary kita gitu. Jadi sebetulnya ya sebuah karya yang dibuat untuk merayakan anniversary dan kayak, hey kita juga berkarya loh Betul. gitu. Ya, karena kan kita emang striving dengan solo kita juga masing-masing gitu kan. Jadi for the first time kayaknya kita mungkin bikin sesuatu atas nama kolektif aja. Kayaknya kita perlu ada klarifikasi ya. Kita Oh. gunakan detik Oh, sore ini benar, sebagai benar. klarifikasi. Ini belum pernah di podcast manapun. Belum pernah ada. nih. Semua orang berasumsi Oke. salon R&B itu girl band gak sih? Ayo kita jawab bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bukan. Bukan girl group juga. Kita bukan girl Tapi band, kita girl- bukan girl group. Kita Kolektif. kolektif. Kita music collective. Perkumpulan wanita Apa bedanya? Kami tuh Beda. sebenarnya terdiri dari musisi-musisi yang memiliki karya-karya sendiri. Jadi sebelum kita jadi salon R&B tuh kita jalan sendiri-sendiri dulu Benar. gitu. Terus abis itu baru kayak ikut yuk. Terus ya udah akhirnya jadilah salon R&B gitu. Tapi jalan beriringan nih berarti. Betul. Ya jatuhnya gitu. Masih That's why disebutnya kolektif ya. Iya. Kita berjalan secara kumulatif bukan asimilatif. Berarti status masing-masing nih mitra nih ya. Betul. Kita harusnya jadi CV ya? Enggak. Tapi terima kasih sudah membawa nuansa R&B kembali ke panggung musik Indonesia. Cukup lama kita nggak mendengar ini. Kayak terakhir kali gue denger lagu kayak gitu tuh Dewi Sandra deh. Enggak ya, enggak. Gitu ya. Aduh, di YouTube maksudnya. 3 hari yang lalu. gitu. baru denger juga kan berarti kan. Kan kalau Gen Z kan emang dulu belum ada gitu. Kita Mereka taunya Dewi Sandra udah berhijab Kak, belum Oh, bukan iya, versi iya, yang iya. nyanyi R&B gitu. Mm-mm. But we do what we do gitu. Yes. What is the biggest message? Apa yang mau dikasih lihat sama Indonesia nih? Gimana Noni?
Aduh, aku Oh, mengutip moderator. dari kata Kamone aja waktu itu pas kita workshop lagunya, kayak kita tuh pengen nunjukin kalau kita tuh kumpulan cewek-cewek keren, tapi kita juga nggak yang kayak pengen terlihat intimidating. Biasanya kan kalau misalnya cewek-cewek keren, kumpulan cewek-cewek keren tuh pengen kelihatan I'm better than you gitu. Nah, tapi kalau kita tuh nggak pengen kayak gitu. Nggak Kita pengennya tuh kompetitif. ngerangkul semua orang, kayak kita tahu kalian juga pasti keren juga kok. Jadi ayo karena di liriknya juga ada come put your makeup on gitu-gitu kan, yang ngajak orang-orang untuk kayak ayo embrace the girlhood gitu loh. Gitu. Mungkin aku juga mau nambahin dikit kali ya, kayak kalau misalnya kita mikir gini, kalau misalnya kita mau hustle, kita mau mencapai sesuatu, itu harus kayak masculine energinya yang gede gitu. But you can also achieve things and be feminine too, girls, Yes. gitu. You can wear your heels and still be a CEO gitu. Preach! Period. Jadi itu yang kita berusaha untuk angkat juga, maksudnya amplify juga. Wow, I love it. Ya mau Neva mau nambahin. Iya, maksudnya di lirik chorus kita juga benar-benar ada yang pokoknya we just gotta do what we do even better when it's with you. Emang kayak kita maunya ayo rame-rame kita berangkat. Gotong royong ya. Bener Iya, gitu. iya. Karena kan ya cewek-cewek akan semakin kuat kalau kita bersatu. Karena sebenarnya waktu kita masing-masing sendiri itu kita tuh udah saling kenal. Cuma rasanya kayak kok komunitas R&B ini rasanya kayak kepisah-pisah gitu loh. Makanya kayak kita yaudahlah sekalian aja bikin kolektif. Itu awalnya banget. Kegelisahannya itu. Dan kenapa namanya Sound R&B ini Kenapa? juga seru nih. Aku yakin kalian mau tahu. Makasih loh udah dibahas itu pertanyaan kita. Masuk nggak? Banget. Masuk. Parah. Iya banget. Dan kali kalau You butuh make MC. our job easier. Thank you, babe. Intinya Detik sore boleh calling-calling. Iya. Jadi karena waktu itu intinya aku lagi hairdo-in RL Club. Jadi kan aku emang suka banget sama rambutan. We can see ya. Rambutan juga suka, tapi rambut-rambutan aku suka. Terus habis itu kita setelah lagu R&B sambil nyatok, terus kita sambil sing along gitu kan. Terus waktu itu Laras nyeletuk gitu kayak, ih sound R&B gitu. As simple as that. Terus kayak sound R&B. Terus waktu itu aku sama Kesha lagi memandangi langit hujan gitu di bus kayak seru kali ya kalau kita ini ceritanya tatakan bus gitu. Seru kali ya kalau misalnya hujan-hujan kalau misalnya Nggak ada ya kayak gitu. seru kali ya kalau kita bikin tour cewek-cewek R&B. Terus namanya apa? Kita udah berusaha cari nama tapi kayak sound R&B deh kayaknya. Sound R&B akhirnya gitu. Very catchy. Awalnya banget juga sebenarnya nama salon itu bukan untuk kolektif. Jadi sebenarnya semua ini tuh berjalan secara natural. Awalnya kan karena kita mau tour, tapi sebelum tour kan kita perlu bikin showcase dulu dong. Nah kebetulan kita ketemu sama Almira, manajer kita. Di saat yang Shout out sama, Almira, orang yang ada di sana. Asik. Ini mukanya ada di sini. Jadi semua tuh kayak lining gitu kan, kita baru ngobrol berdua doang tuh yang soal kayak pengen bikin tour. Tapi tiba-tiba Almira juga datang dengan visi yang sama kayak gue pengen deh bikin acara yang kayak ngumpulin cewek-cewek R&B buat main bareng gitu. Lah, kita juga gitu. Kok kita belum ngomong sama dia, tapi kayak udah lining aja nih, universe sudah mempertemukan. Asik. Semesta mendukung ya. Betul, semestaku. Tapi aku mau nambahin, aku juga mau klarifikasi ya. Kita kalau misalnya ditanya ada lokasinya nggak, ada salonnya. Saya kita sering ditanya, tiba-tiba ditanya di DM, Kak ini salonnya lokasinya di mana? Nggak ada. Nggak Tapi ada. buka salon fisik sih. Sabar ya, masih Ini nih work terutama. in progress. Oh beneran akan ada ya. Sebenarnya pengennya gitu, tapi kalau sekarang belum. Ya. Kalau investor mau masuk boleh. Banyak nih banyak. Dan Antara mungkin mau masuk. Nanti kelola negara dong. Hubungi nomor di 081 ya. Jadi awal nama salon tuh buat nama showcase yang 3 tahun lalu itu pertama kali kita. Tapi memang ini. mau bikin karya baru dengan salon R&B ini atau cuma buat kumpul aja terus. Awalnya banget tuh ya buat showcase aja, ada Era Clav, Gavendri dan juga Moneva. Tapi dari situ malah jadi membuka banyak pintu. Terus kita pertama kali festival set kita tuh sama Bayako. Flav. Jadi Flav tuh adalah festival R&B hip hop di Jakarta, Indonesia. Terus dia kayak, kalian mau nggak bawa set ini ke festival gue gitu. Terus kita awalnya juga kaget karena kayak, kita belum pernah nih bawa dengan set kayak gini. Karena kan kita biasanya manggung sendiri-sendiri kan. Dan waktu showcase pun kita juga manggungnya masih sendiri-sendiri ya. Belum barengan gitu kayak. Masih Era Clav 5 lagu, Moneva 5 lagu gitu. Cuman akhirnya dari tawaran Bayako itu justru bikin kita jadi di sini juga ya dengan festival set, akhirnya berkembang jadi kolektif set dan segala macem gitu. Terus pas festival kita selalu yang kayak endingnya kita bawain satu lagu yang
cover yuk rame-rame, jadi kayak lebih kelihatan kalau kita tuh kolektif. Iya. Dari situlah baru kayak masa kita bawainnya cover, kita bikin aja lah lagu bareng-bareng. Makanya kenapa baru ada sekarang, karena emang itu thought prosesnya panjang Betul. gitu. Iya, semua tuh kayak berjalan begitu cepat. Kita gini yuk, kita gitu yuk gitu ya. Udah. Berarti dengan dirilisnya single pertama ini jadi lebih serius dong Salon R&B. Betul. Hopefully. Serius tapi fun juga ya. Is there gonna be an album Soon. this year? Mungkin EP dulu ya. We'll never Oh, know. EP. Dan oh iya, by the way, si sound engineer kita yang mix master juga cewek. Iya. Iren. Jadi emang kita maunya kayak Emang banyak mau ngangkat. Girlhood. Aku bisa Wanita. kontribusi apa ya? Kalau saya rilis aku bisa nge-MC loh. bisa banget. Boleh Kak? Nanti ya, nanti ya. Oleh Jangan cewek dan dicatat cewek untuk nomornya cewek. kakaknya ya. Ibu dapat MC Bu. Tiba-tiba jadi promo juga. Dan aku suka konsep salon R&B karena menurutku juga the way you define cewek bisa berkarya dengan warnanya masing-masing tapi tetap align satu dan juga defining beauty as ya beda-beda gitu ya. Maksudnya broad gitu. Beauty itu ada hubungannya juga dong pastinya. Ada dong. Jadinya ada ya, Tell karena kan me. kita emang juga cewek dan kayaknya beauty juga menjadi salah satu bagian penting Betul. kita sebagai wanita gitu. Terus jadinya malah seru banget sih, kita emang jadi kayak salon-salonan gitu. Bener. Pokoknya kalau nanya Real life. dress code udah biasanya madu, dress code apa gitu. Ntar gue bikinin mood board. Oke, Terus kalau kayak butuh rambut ke rambut, Moneva. Monef. Udah ada job desk-nya masing-masing. Iya kayak gitu lucu. Yang Tadi aja ngurusin kita duit siapa nih? di backstage kita potong poni dulu. Iya. Tadi poni. Wow. Fresh cut, fresh banget. Dibawain gunting kertas lagi. Aku udah kayak, yaudah deh gak apa-apa. Gotta do what we do. Gotta what we do. Masuk. Girlhood is seru kan girlhood? Seru. Gak ada seru. sih menurut gue, kado. Gue bisa jadi bariton nanti. Nanti sama Butuh saya tenor. ya. How about the struggles untuk akhirnya apa ya? Bisa dibilang R&B di Indonesia tuh butuh lebih banyak effort gitu ya. Maksudnya bukan Menemukan pendengarnya gitu ya. untuk menemukan pendengarnya, untuk menghidupkan kembali, untuk kayak kita punya loh jenis musik yang kayak gini dan semua orang bisa menikmati. It's very easy to listen to gitu. Ada struggle tersendiri nggak untuk kayak bukan memperkenalkan sih, tapi maksudnya mengembangkan R&B as salon R&B juga. Sadi gitu. Susanto. Oh aduh, oke. Kayaknya kalau Dilempar ya. tadi waktu ditanyain langsung lihat gue, gue langsung kayak oke gue nyiapin, gue harus jawab nih kayaknya. Oke, itu setuju banget sih sebenarnya. Kayaknya salah satu, walaupun aku tidak ada di ruang pembuatan salon R&B ya, tapi salah satu hal yang selalu kita bahas dan jadi bahan diskusi adalah kayak gimana ya caranya kita bisa mengamplifikasi gitu eksistensi atau visibilitas perempuan-perempuan, karena saat ini R&B itu sebenarnya musisinya banyak gitu, perempuan tuh banyak banget gitu kan. Nah, yang mengeluarkan karya-karya R&B, tapi apakah udah banyak panggungan atau apakah sudah terlihat kolaborasinya belum tentu kelihatan terus-terusan. Jadi kayak kita berusaha untuk play a part aja lah dengan eksistensi kita sekarang, dan apapun panggung yang kita bisa bagi, kita bagi gitu. That's our part gitu. Jadi apakah sekarang R&B itu sudah mulai meningkat? Iya. Apakah masih perlu banyak didukung? Iya. Dan apakah kita masih bisa berprogres bersama? Iya. Gitu. Lagi dong. Ayo kita laksanakan bersama-sama. Iya. Gitu. Seru. Oke, karena waktu kita di situ terlihat tinggal 1 menit lagi ya, guys. Masa sih? Itu Bisa 1 top up jam lagi. kita salah lihat. Top up. Oh itu 1 jam ya, oh ya 1 oke. jam lagi loh. Kita skip aja ya program selanjutnya ya. Guys, jadi setelah ini akan kemana kita lihat salon R&B bermuara? Kita sih mau makan siang ya. Makan siang kita mau makan Di sini makan dinner, sore. dinner, Kita dinner. dinner di sini ya gitu. Kemana kita bisa lihat itu? Follow aja sosial media kita. Loh, Baru kita mau meeting hari ini. Baru mau jadi meeting hari pokoknya kita itu suka dar-der-dor tiba-tiba pokoknya. Bisa tiba-tiba ada di tempat warteg terdekat. Bener. Bisa enggak, ini serius. Iya. Beneran sama di Pabrik. Bisa Warteg. tiba-tiba Iya. ada di mana-mana, mungkin di Waktunya festival nambah, terdekat. Wah, Jadi ada perpanjangan waktu saudara-saudara.
Kita baru dapat ACC dari Pimret kita. Asik. Baru kali ini terjadi, ini baru loh, ini baru terjadi. Lanjut Oh my tadi God. dari warteg, terus kemana lagi? Iya, intinya kalau misalnya mau tahu kelanjutannya, mau itu kayak future releases or stages, pokoknya follow aja di Salon Instagram. R&B. Salon.R&B. Oh iya, Salon.R&B. Nanti Kalian kita tuh ada- biasanya update di situ. Ada mimpi nggak atau mungkin ada asa nggak untuk kolaborasi sama musisi? Gimana kalau apa kita jawab gitu satu-satu? yang mau mungkin pada lagi nonton Lokal. atau mungkin internasional juga boleh, apa? bebas, Dulu bebas, kali ya. bebas. Mau featuring sama TLC Gue ya juga nggak katanya. apa-apa. Aduh, kejauhan ya. Bener. Kamu dulu deh Noni. Aku Siapa? maunya kita collab sama Shanti. Shanti been here. Shanti been here nanti Shanti, kita if you're, sampaikan. if you're hearing Iya, this, iya, iya. we're down. Oke, Kak. Shanti satu-satu deh. Kalau Madu, Sama Shanti. Shanti juga. Oh wow, oke. Yang possible ya. Iya dong. Ya udah Kak Shanti Possible. aja. Udah Halo, kita halo, voting. aku mau request. Iya siapa? Kak Andin aku mau. Oh, Kak Andin. That is true. Andin, tolong Andin, Kak Andin. Kalau itu Iya. bisa. Itu bisa. Iya, ayo. Kita diskusiin abis ini sekarang nih. Iya. Kak Ya Andin udah kita kalau gabungin nonton aja mau semua ya? Agnes Mo. Ada lagi. Apa Iya ada nggak lagi? Siapa? Oh, ada lagi. Ini sebenarnya nyebreng banget sih. Apa tuh? Aku pengen kita kolaborasi sama Jakarta Tenggelam. Jadi ada Oh. kita punya kayak counter kolektif gitu. Mm-mm. Tapi dia tuh lebih di hip hop. Namanya Jakarta Tenggelam. Itu isinya hip hop rapper cowok-cowok semua. Nah, aku pengen kalau misalnya kita kolaborasi di Salon Tenggelam gitu. Salon Salon tenggelam. Kalau misalnya nanti ada apa namanya restoran sushi, Collabnya restoran sushi mungkin ya nanti tenggelam. Iya kalau misalnya ada restoran sushi mau kolaborasi sama kita jadi Salmon R&B misalnya. Sushi itu sushi ya. Iya, Kalau iya. misalnya ada apa namanya tukang sablon, maunya sablon R&B. Udah Iya, kebanyakan iya, ide. iya. Kita udah kebanyakan ide. Pernah ada yang nge-DM kita salon F&B. Jadi dia yang kayak kita bisa jadi F&B, bisa Guys, jadi apa? kayaknya udah deh. Kalau penginapan jadi apa? Salon Airbnb. Aduh. Kita bisa jadi apa aja literally. Ya, ya, Seru ya. kan? Kamu Rule of kebayang three. gak grup WhatsApp-nya kayak apa? Stiker. Betul semua. Itu bener banget. Iya kan? Dia pernah mute sekali. Terus kita kata-katain sampai sekarang. Siapa yang silent reader di grup WhatsApp itu? Gak ada. Gak ada ya. Oke, udah kemana-mana nih ya. Jadi Ya, Oh, maaf berarti ya, tadi balik lagi. Shanti, Jakarta Tenggelam, Kak Andin. sama Mbak Yako juga kali ya. Boleh. Juga betul. Berarti itu harus Berjasa. bikin EP. Jadi satu lagunya Bener. bersama Shanti, sama Teh Andin, Iya, sama pengen ini. banget sih. Iya, kalian Nah abis ini ya manajer. Boleh bukan laptop, bukan laptop. Next project deh, next project. Apakah mungkin panggung terdekat yang bisa Iya. disaksikan? Kalian di Kemarin mana? di Alobank tahu. Oh iya, bener. Di Alobank. Dia yang MC di sana kemarin. Oh iya, jadi aku cuma ngintip sebentar aja karena sambil kerja juga. Tanggal 15 kan kita NF ya. Jadi biasanya kita pasti bikin sesuatu. Nah tahun ini mungkin kita baru ya meeting tadi juga. Tadi banget tuh di akan ruang tunggu. merilis merchandise. Jadi nanti bisa kalian lihat juga di IG-nya Salon apa aja. Tapi yang pasti nggak basic kaos doang. Pasti kita akan menyiapkan barang-barang lucu lah. Percentilan, lucu dan centil. fresh drop dan Betul. ini bakal jadi batch merchandise Pertama pertama. kita. Jadi kayak Don't miss it. don't miss it, don't miss it. Very limited. Oh. Very gnarly. Aksesoris Mungkin akan bikin release percentilan. party juga gak ada yang tahu ya. Oh, Nah oke. itu masalahnya makanya kita belum bisa spill karena Masih tentatif. tentatif. Oke. Memang sedang Sponsor down masih bisa itu. masuk ya tapi Bisa. ya. Masih guys. Alright then, so ini seru ya sebenarnya. Seru. Tapi Tapi sayangnya terakhir banget deh terpotong satu yang mewakili untuk pesan untuk para perempuan yang ada di Indonesia ini juga jadi salah satu message kan buat dari lagu single perdana kalian ini. Mungkin ada yang mau share? Sade Susanto. Kamu deh. Message. Iya. Pokoknya kesini ya. Sini. Sorry salah. Pokoknya kalian jangan merasa sendiri dan merasa powerless karena sebenarnya kalian gak nyangka aja kalau kalian itu ternyata sekuat itu gitu dan kalian punya teman-teman di sekitarnya kalian juga mau cewek-cewek lain tuh sebenarnya mau apa sih? Pokoknya intinya you girls can do it. Mau itu terasa susah kalian terus maju aja karena di sini banyak cewek-cewek lain yang mendukung kalian selalu. Girls, Just do what you do. Just do what Slaynya you mana do. slaynya? Slay. Menurut banget
Kita nurut banget sih. We love girlhood. Merdeka. Anyway, terima kasih sekali lagi sama R&B. Sukses untuk seluruh rancang rencananya. Kita nantikan gebrakan-gebrakan baru dari Salam. Yes, Thank you itu so dia. Dan much. maju terus girlhood Indonesia. Yes. Girlhood Indonesia ya. Kuku aku hilang lagi. Oh kenapa nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Nailsnya udah jatuh deh lagi. kalau gitu. Kita closing detik sore ini. Guys, Yes. masih ada satu PR tambahan. Apa itu? Jadi kita closing ini dengan ngucapin tagline-nya detik sore. Apa tuh? Oke. Kalau kita bilang detik sore, kalian jawabnya dengan Gak cuma hore-hore. Mau bagi suara juga boleh. Gak cuma hore-hore. apa mau latihan sedikit untuk Gak pecah cuma suaranya? hore-hore. Apa tadi detik apa? Gak cuma hore-hore. Gak cuma hore-hore. Dan kita akan kembali lagi Selasa depan. Enggak dong. Oh. Tinggi ya. Oke, jadi Seru nih pitch banget. perfect 4 kayaknya ya. Jadi nih, ya kan kita punya ringtone baru. Iya. Kita punya Oh, kenapa gue jadi ikutan? Enggak diajak, kamu enggak Oke, diajak, udah siap. kamu enggak diajak. Alright. Oke, kalau gitu Detikers will be coming back tomorrow. Pokoknya Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Dan waktunya Eiza pamit. Edward semua akhir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Slay.